Lo nggak ngantuk kan? Enggak lah, ngobrol sama Oxbang susah ngantuk. Oke, eh, ketemu lagi di Dialogs episode ke-6 yang hari ini kita udah ketemu orang gagah dan perkasa di depan gue nih. Ada Abi Mantra Pradana dari Sana Studio, Sana Kopi, dan Ago Arsitek. Testing, testing, testing. Dialogs. Gimana, Bi? Sehat, Bi? Sehat, alhamdulillah. Lagi sibuk juga? Ya, alhamdulillah masih dikasih sibuk nih. Alhamdulillah, Iya mantap. kan, alhamdulillah. Aduh, orang lain ini nyari-nyari sibuk, kita dikasih sibuk ya kan, alhamdulillah. Iya, mantap. Nah, ini gue beberapa hari ini gue lagi perhatian nih sama lo, Bi. Jadi semuanya dari IG apa segala macam gue plototin nih satu-satu. Nah, ada yang unik, ada yang lucu nih dari gue. Dari gue lihat itu ya. Salah satunya pada saat gue nge-search di Google itu, gue ngetik Abi Mantra Pradana. Malah yang keluar Abang None Jakarta. Itu hubungannya apa, Bi? Waduh, itu apa ya? Ya gue nggak ngumpetin, tapi gue nggak pernah bicarain itu sama orang lain. 12 tahun lalu ya. Iya waktu itu gue ikut Abang None Jakarta, terus ya kebetulan gue jadi abang Kepulauan Seribu, jadi juara 1 di abang Kepulauan Seribu, terus kemudian gue ke DKI. Nah di DKI gue itu harapan 1, juara 4 lah ceritanya. Iya. Gitu. Nah itu tahun 2008. Jadi 12 tahun lalu. Ya? Waktu gue umur 25 tahun. Jadi gue tuh peserta paling tua. Emang rata-rata umurnya berapa rata-rata? Abnon itu hanya dari 19 sampai 25 tahun. Jadi yang paling banyak itu ya 20 sampai 22 lah mahasiswa tingkat akhir. Nah, gue bangkotan sendiri. Gitu. Tapi rata-rata 24 gitu ya? Lebih muda lagi, rata-rata 22, gitu? 21. Cuma yang memang yang juara satunya gitu, yang jadi abangnya gitu ya. Nah, itu rata-rata emang umuran-umuran di atas 23, artinya udah matang gitu. Nah, waktu itu gue pulang dari Singapura. Jadi 2008 gue setelah selesai sekolah di NUS, gue ngambil urban, perancangan kota. Nah, itu gue pulang. Nah, sebetulnya alasannya bukan karena pengen gaya-gayaan ikut Abnon, jadi sangat politis. Jadi sangat politis. Karena gini, ini tentang survival. Jadi, gue umur 25. Dan gue tahu gue akan jadi arsitek gitu ya. Dan arsitek itu kan betul-betul kita sangat mengandalkan network yang kita bangun. Jadi gue datang, background keluarga gue juga bukan keluarga yang sangat berada. Jadi bokap gue dokter, nyokap gue dokter. Artinya, gue nggak bisa mengandalkan network mereka untuk ngebangun apa yang mau gue jalanin, kan arsitektur gitu ya. Dan bokap nyokap gue juga bukan bisnismen, jadi nggak ada tuh klien yang punya duit disodorin depan muka gue. Jadi gue merasa insecure, dan gue ngerasa kayak gue harus nge-build jalur gue ke depan gitu, di umur 25 tahun. Nah, dan gue punya gelar urban design, jadi perancangan kota. Jadi gue mikir, gimana gue cara bisa ngerjain project skala kawasan ya gitu. Nah, jadi gue pikir mungkin Abnon itu salah satu cara buat paling nggak anak umur 25 tahun bisa penetrate government sector. Jadi bikin network lah. Gue nggak mau masuk jadi pejabat atau di jajarannya ya, tapi paling nggak gue bisa menembus network itu, dan paling nggak gue punya network orang-orang yang Abnon itu kan buat gue bukan beauty contest, bukan pageant, tapi lebih kayak lo adu prestasi gitu loh. Jadi itu isinya orang-orang berprestasi, anak-anak pinter, asli anak-anak pinter. Jadi banyak dari Jakarta Pusat, mana segala macam tuh yang emang juara-juaranya itu dia dokter, yang emang cum laude juga gitu. Dan ya gue kenal dengan orang-orang itu tuh betul-betul network yang sangat berharga banget buat gue. Jadi itu. Nah, Kenapa? jadi gitu ya. Dengan lo ikut itu sebenarnya
akhirnya lo banyak banyak hal yang lo dapat, salah satu network itu di situ ya dia. Dan gue memang cari network, menyebarkan network gitu. Dan dari Oh, situ gue dapat pengalaman banyak banget. Gue bisa pergi ke Belanda, dikirim gitu sama oh, sama DKI. Jadi gue pergi ke luar negeri gratis loh. Itu ke Eropa iya pertama ya. gue tuh dibayarin orang. Wih keren juga ya, asik juga ya. Iya, asik banget gitu. Heeh. Jadi banyak banget Ah, pengalaman yang gue dapetin sih lewat situ. Nah, itu hmm. ceritanya. Oh gitu. Nah yang pasti itu juga lah ya, di dalam selain network itu pasti juga ada hal-hal yang di situ lo dapat hal-hal kayak apa ya? Kan kalau Abang Noni itu pastinya nggak boleh Pembekalan. kemana-mana ya. Iya, Pembekalannya iya, iya, juga iya. lumayan ya, Betul, betul. Karantina namanya, intens. Jadi 2 karantina. minggu kita nggak boleh kemana-mana, nggak boleh dijenguk keluarga pun nggak gitu. Jadi Iya, ya iya. teman-teman kita dari wilayah lain lah teman kita itu. Oh, Kira oke gitu. oke. Nah terus dari sana Bi, tadi kan lo bilang lo sebelum dari sana sebenarnya dari Singapura itu lo sekolah di Singapura kan ya? Ya, nah, Nah, maksud gue boleh nggak lo ceritain nih gitu. Tadi lo juga udah ngungkit bahwa ternyata bokap nyokap lo juga seorang dokter yang sebenarnya gimana ya? eh kan gue sempat melihat nih, gue sempat tahu juga bahwa lo kan disuruh jadi dokter ya, sempat ya, sama orang tua lo. bukan, gue mau jadi dokter. Sebaliknya, oh lo nya mau jadi Gue dokter mau, itu. tapi almarhum bokap, gue pengen kayak bokap dulu jadi ginekolog, dokter kandungan. Nah, Ah, ah. jadi gue bahkan tesis kalau karya tulis waktu SMA itu kan Alizar suruh bikin karya tulis. Waktu SMA gue udah nulis pola menstruasi pada siswi SMU Alizar. Biasa. itu itu karya tulis gue waktu SMA. Jadi saking gue mau jadi dokter kandungan. Tapi bokap gue bilang, udah jangan jadi dokter. Satu, gue orangnya nggak bisa diem. Jadi dia nggak melihat gue bisa duduk lama dan tekun belajar gitu loh. Dan dokter itu kan Ah, lu ah. cuma butuh tekun. Terus yang kedua, kata dia, dokter tuh belajarnya lama. Jadi lu kayaknya juga lama gitu, miskinnya juga lama. Jadi hidupnya susah dulu gitu. Dan Ah. yang ya itu gue ngeliat dari bokap gue. Jadi bokap gue membangun karirnya dia dan keluarganya dia itu dia matang pada umur 40 kali ya. Dia tuh matang Hmm. gitu. Dia punya ya punya rumah apa segala macam itu setelah dia 40 dan ke atas. Gitu. Dan Tapi lo nya justru pengen jadi dokter tuh. Sebenarnya lo pengen ngambil iya, pilihan jadi dokter. kayaknya ego anak pertama sih. Pengen kayak bokap, pengen ngalahin bokap gitu. Oh iya iya iya. Dan Iya, iya. akhirnya lo kenapa memilih menjadi ke sekarang Arsitek. ini Nah, langsung arsitek tuh Bi ya? Berarti lo langsung memilih ya untuk jadi arsitek. langsung arsitek. Gue jadi coba, gue tahu gue cuma mau jadi dua, satu arsitek, dua dokter. Nah, kenapa Oh. arsitek? Jadi gue dari SMA pun dari tes psikologi, ya udah dibilangnya gue tuh cocoknya jadi arsitek, gitu. Jadi karena gue bisa membayangkan kalau disuruh membayangkan satu benda, gue bisa ngebayangin di mana benda itu tuh berada, lingkungannya kayak apa. Nah, itu muncul di tes psikologi gue gitu. Dan dari kecil gue emang seneng gambar, seneng eh apa seneng gambar sih. Gue seneng nge-create sesuatu, seneng ngebongkar-bongkar gitu. Jadi pilihannya cuma dua gitu. Hmm. Nah, sampai akhirnya lo memulai menjadi arsitek itu awalnya lo kuliah di Trisakti Awalnya atau ke Trisakti tahun Singapura lo Trisakti 2001. dulu, Bi? Oh, Trisakti dulu. Jadi uh, Ah, gue UMPTN waktu itu kan namanya UMPTN. Cuma daftar iya. kedokteran dan arsitek. Dua-duanya negeri di UI. Hmm. Dua-duanya nggak keterima. Kalau keterimanya kedokteran di UI lo gimana, Bi? Gue nggak tahu deh gue survive apa enggak, tapi mudah-mudahan survive sih. Jadi kedokteran UI nggak keterima, pilihan kedua arsitek UI juga nggak keterima, akhirnya gue jadi arsitektur Trisakti gitu. Dan ya setelah gue masuk dan ya gue ngerasa, wah ya ini emang dunianya gue senang ngejalaninnya. Dan gue cenderung geeky ya, kayak kutu Ah, buku kalau ngomongin arsitektur tuh. iya iya iya. Terus ya udah di semester kelima pun gue udah tahu gue akan sekolah ngambil perancangan kota gitu. Nah Hmm. itu meskipun gue kuliahnya belum tahu mau kemana gitu ya. Dan ya udah
setelah lulus gue kerja dan gue bilang sama bokap almarhum waktu itu pengen sekolah lagi. Ya udah silakan cari, tapi ayah nggak punya uang buat nyekolahin kamu di luar negeri katanya. Waduh, padahal gue pengen banget. Terus gue cari beasiswa, juga waktu itu belum ada LPDP, susah juga waktu itu kan nyari beasiswa. IP Iya, gue iya, tuh iya. juga ngepas lah 3, apa, nggak nyampe 3 juga sih. Pokoknya Itu dua tahun tapi berapa, Bi? Tahun berapa tuh, Bi? 2006 gue nyari sekolah. Oh, 2006 ya? Akhirnya ada namanya National University of Singapore. Nah, itu emang sekolah top. Pas gue lihat uang sekolahnya, itu sangat terjangkau. Gue nggak percaya. Jadi, hampir sama kayak kalau kita kuliah di UI. Jadi, waktu itu satu semester itu hanya 3.600, hanya 36 juta. Nah, di UI juga segitu. Jadi Iya, iya, sama. iya. Nah, terus ya udah gimana cara gue harus masuk situ. Ya memang sih cukup tight karena NUS tuh kan satu-satunya sekolah negeri di Singapura dan satu-satunya universitas yang punya jurusan arsitektur atau si urban design ini. Ya udah mati-matian belajar, tes dan segala macam ya dilalah keterima gitu. Jadi dari berapa ribu applicants cuma 16 orang yang keterima. Gitu. Mantap. Dan lo di sana ngambil, tadi kan yang gue tahu kan ada arsitek, terus tadi lo bilang tadi ada urban Urban design, design, planner. perancang kota. Itu tuh Ya. bedanya apa sih, Bi? Kalau di... Jadi arsitektur kan merancang bangunan. Nah, urban design itu ya urban adalah kota. Jadi hal yang lebih besar dari arsitektur. Jadi merancang kawasan, merancang kayak BSD, terus merancang kompleks apa gitu. Berarti Nah, sampai kayak aliran airnya juga gitu ya? Aliran kotor, aliran air iya, bersihnya juga. iya, itu juga Oh. terus sampai ya macam-macam kan. Lu bicara teknikal, bicara budaya, bicara psikologi, bicara ekonomi gitu. Dan nah, kenapa gue mau ngambil urban? Karena di semester 5 tuh gue udah sadar bahwa ternyata arsitektur tuh bisa mempunyai dampak ke hal yang lebih besar gitu. Jadi bukan cuma mikirin tanahnya yang tempat bangunan itu berdiri, jadi bisa kalau ada arsitektur bisa mengubah perilaku orang-orang di sekitarnya, tetangganya, bahkan arsitektur bisa punya dampak ke ekonomi negara atau kota gitu. Kota yang tadinya mati kalau misalnya dibangun arsitektur yang bagus, bisa jadi tiba-tiba ekonomi kota itu bisa jadi naik. Misalnya dibangun museum yang keren banget gitu di kota yang udah mati. Nah, terus tiba-tiba kota itu jadi tourist destination karena hanya bangunan itu tersebut. Itu misalnya gitu. Jadi dampak yang lebih besar yang bisa dihasilkan dari satu bangunan itu yang bikin gue tertarik pengen belajar hal yang lebih besar gitu sih. Dan bahkan akhirnya ada kota yang ada uniknya di situ, misalkan ada landmarknya yang berbeda yang di tempat lain nggak ada gitu misalkan. Iya, itu powernya dari arsitektur gitu. Bahkan Okay. satu bangunan aja bisa ngebuat satu dunia itu menandakan bahwa kota itu berbeda, bener nggak? Gitu. Itu powernya si arsitektur. Arsitektur, urban planner, urban design. Urban jadi design. Urban design sama urban planning itu beda. Oke. Itu ada. Nah, jadi ada urban design, ada urban planning. Nah, gue ngambil urban design. Jadi lebih bagaimana merancangnya. Planning ya planning, merencanakan gitu. Berarti kalau ada satu project itu tuh kolaborasi, tiga orang itu berkolaborasi tuh. Iya, jadi misalnya kayak ibu kota negara nih gitu. Jadi yang baru nih misalkan. Nah, urban planner yang nentuin kira-kira ibu kota negaranya dibikin di daerah itu misalnya. Ya kan di Kalimantan kan ya, di daerah itu seberapa luas, nanti connect-nya dengan kota-kota apanya, nanti dampak ekonomi apa segala macam. Nah, itu urban planner. Nah, nanti panggil, "Hey, urban designer datang. Rancang nih rencana gue," gitu. Ya udah, nanti urban designer bikin kalau pusat bisnisnya seberapa tinggi, perumahannya di mana, kayak gimana, jalannya seberapa gede gitu. Nah, itu urban designer. Nanti panggil lagi arsiteknya, arsitek. Nih udah gue ngasih lot nih, lo desain deh bangunan ini gitu. Iya. Jadi kan semua terconnected gitu. Gue pengalaman sih sama ini di. Tapi pengalaman di City Skyline tapi. City Skyline ya, City Skyline tuh ya. Games urban City designer. Skyline. Oh iya. City Skyline, SimCity. Iya kayak SimCity gitu. Ya kayak gitu. Ya dulu juga senang main SimCity sih. Iya. Oke gitu ya jadinya. Jadi, nah terus akhirnya dipersempitnya itu sama interior design gitu ya. Dipersempit sama suatu bangunannya di dalamnya di interior design gitu ya. Jadi semua
disiplin ilmu yang berbau perancangan itu sebenarnya interconnected. Dan nah, kenapa gue milih arsitek dan gue bangga banget jadi arsitek. Jadi arsitek tuh sebenarnya kayak bisa lu belajar arsitektur lu bisa nguasain semua hal gitu, semua ilmu. Jadi misalnya Iya. ya lu belajar arsitektur, lu belajar kalau secara sosial lu belajar psikologi, lu belajar budaya, lu belajar hukum, lu belajar agama kalau disuruh bikin fasilitas kebudayaan, banyak hal. Nah, nanti dari arsitektur itu lu bisa belajar interiornya, lu bisa belajar bikin apa, bahkan lu bikin kursinya dan segala. Jadi arsitek bisa bikin apapun gitu. Nah, sementara kalau interior designer dia nggak bisa bikin bangunan, bener nggak boleh. Betul. Dan arsitek bisa bikin kursi, tapi desainer produk nggak bisa bikin bangunan. Iya. Gitu. Jadi, nah itu saling interconnected. Belum nanti landscape, jadi tamannya. Gitu. Jadi semua interconnected dan ya itu sih nggak melandasi pola pikir gue bahwa jadi misalnya kalau lo bikin kursi gitu ya pikirin di mana ruangan tempat kursi itu berada. Kalau bikin ruangan, pikirin gimana bangunan itu berada. Kalau bikin bangunan, pikirin gimana lingkungan itu berada. Dan terus mikir ke hal yang lebih besar gitu. Jadi satu benda yang kecil pun tuh bisa punya dampak domino gitu terhadap hal-hal yang lebih besar gitu. Oke. Nah, dalam dunia arsitek gitu ya, gitu. Kira-kira seorang Abimantra Pradana ini menilai seorang arsitektur yang bagus itu dinilai dari apanya, Bi? Arsitektur yang bagus dinilai dari apa ya? Banyak, tapi buat gue adalah arsitektur yang baik itu adalah arsitektur yang memberikan solusi. Jadi semakin banyak solusi yang bisa diberikan oleh arsitek, terus makin baik dia gitu. Jadi, nah kenapa yang biasanya gue challenge itu terhadap suatu kasus itu bagaimana masalahnya tuh apa aja digali terus. Jadi nyari masalah gitu. Nyari masalah iklim, masalah penggunanya, masalah tentang mungkin ke lingkungan sekitarnya, semua masalah bahkan sampai hal yang nggak terlihat, misalnya ekonomi, budaya dan segala macam gitu. Jadi semakin banyak lo menyinggung masalah dan memberikan solusinya, nah itu yang baik gitu ya. Tapi nggak semua arsitek berpikir kayak gini. Ada juga arsitektur yang baik menurut arsitek lain itu sah-sah aja gitu. Iya. Bisa banyak banget lo menyentuh arsitektur. Dan biasanya tuh dinilainya juga gimana ya? Maksudnya apakah sesuatu yang dia buat itu hanya hanya dalam waktu yang 10 tahun, 20 tahun, bahkan ada kan sebuah bangunan itu yang sampai sekarang nih di usia yang sekarang udah ada. Ratusan tahun masih ada dan mungkin nggak jelek juga, masih terlihatnya keren banget gitu. Lalu gimana tuh menurut lu? Nah, jadi ya dalam ngerancang itu juga gue harus bisa memprediksi nggak cuma masa kini, jadi gue mempertimbangkan masa lalu, konteks yang dulu tuh gimana, budaya dan segala macam, untuk ngejawab masa depannya. Jadi paling nggak gue bisa tahu 30 ke depan gimana bangunan gue nih merespons. Nah, ya itu arsitektur yang baik juga. Jadi sampai menjawab waktu yang belum ada gitu kan. Iya, betul. Nah, pada akhirnya arsitektur yang baik tuh arsitektur yang diterima oleh siapa? Bukan oleh arsiteknya. Kalau itu kan ego namanya. Jadi arsitektur yang diterima oleh paling nggak si penggunanya, terus orang-orang yang di sekitarnya gitu. Jadi kalau arsitektur itu bisa berdiri sampai 100 tahun, berarti diterima sama orang-orang yang menggunakannya sampai 100 tahun, bener nggak? Sampai ganti generasi. Betul. Tapi ada arsitektur yang mungkin cuma bekerja hanya untuk satu generasi atau satu kelompok tertentu, bener nggak? Nanti kelompok tertentu itu udah nggak ada atau ganti generasi, bisa jadi dirobohin karena udah nggak perlu lagi. Iya. Nah, gue sebagai awam juga ya, misalkan gue ingin bukan konsultasi ya, maksudnya ingin membuat sebuah plan gitu dengan arsitek ini, itu langkah-langkahnya gimana, step-step itu gimana, Bi? Nah, jadi hampir semua arsitek pasti yang paling krusial adalah pertemuan pertama gitu. Jadi buat gue dan partner dan kantor gue itu penting buat ya gue dan partner agree kita sebagai arsitek jangan posisiin jadi dewa gitu. Jadi kita kadang arsitek tuh makhluk ego gitu. Egonya tuh tinggi banget gitu kan ya, biasa mencipta gitu kan.
Nah, Iya, iya. ketika ketemu sama misalnya sama lo gitu ya, lo sebagai orang yang pengen dibantu oleh arsitek. Nah, gue memposisikannya sebagai partner kolaborasinya lo untuk Hmm. membantu ngewujudin satu, mungkin kalau lo punya problem yang harus dipecahkan. Dua, harus bisa ngebuat kehidupan lo tuh bisa lebih baik ke depan. Nah, gimana caranya? Nah, ini yang dilakukan adalah dialog gitu. Jadi kalau sama gue di awal tuh pasti kita ngobrol. Gue pengen tahu lo masa lalunya gimana sih? Bokap lo tuh siapa, kerjanya apa, terus lo tuh sekolahnya di mana, kebiasaan lo apa, hobi lo apa, lo anak berapa, anak lo hobinya apa, sampai itu kan baru masa kininya. Dan nanti ke depan lo punya plan apa? Misalnya apakah lo mau nambah anak, apakah lo nanti mau punya properti kedua dan segala macam. Jadi hal-hal itu akan menjadi pertimbangan gue untuk menentukan memberikan keputusan desain. Jadi oke, Hmm. ini loh. Nah, kalau misalnya tahap itu kita lalui dengan cukup dalam gitu ya. Nah, dan biasanya gue dan klien itu jadi lebih dari sekedar, emang gue nggak pernah nganggap sebagai hubungan kerja, jadi lebih dari itu. Kadang jadi kayak Hmm. teman, kayak sahabat, karena gue harus bisa membuat lo terbuka gitu. Gue kayak menelanjangi lo lah, melanjangi masa lalu lo harus bisa ngebaca masa sekarang sama apa yang lo butuhkan di masa depan, sehingga ketika gue nawarin sebuah keputusan desain atau solusi desain buat lo, itu ngejawab semua permasalahan lo sampai bahkan 10-20 tahun ke depan gitu. Jadi dialognya itu yang penting. Lo pernah pernah mengambil sebuah keputusan yang salah nggak pada saat itu? Pada saat lo misalkan lo punya Uh, project gitu. pernah dulu awal-awal ini ya, pernah ketika gue merasa uh, cukup 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 gagah untuk menentukan hidup seseorang Iya, gitu iya, misalnya. iya. Oke, Ah, jadi ruangan lo segini harus di sini segala macam. Jadi itu ego gue ya, yang ini iya. ya ternyata dia nggak pakai gitu. Akhirnya ketika rumah itu berjalan, terus ruangan itu nggak difungsikan sebagai yang semestinya gitu. Jadi Ah, ya udah jadi gudang misalnya kayak gitu. Itu pernah iya, iya. gitu. Iya, iya, iya. Karena ya Ya, itu ya, arsitek ini sangat itu ya, sangat apa ya, perhitungannya harus matang dan punya keputusan juga yang kuat juga ya, Bi, ya berarti dalam iya ya harus, dan ya harus mengesampingkan ego gitu, karena keputusan yang kita buat itu bukan buat hidup kita ya, buat hidup orang lain kan. iya, iya. Gitu, Oke, jadi oke. jangan sampai, amit-amit gue bikin keputusan yang salah dan ngerugiin hidup orang lain gitu. Ah. Mhm. Nah, dari sana kan gue pernah lihat lo membuat yang namanya eh, A plus A. Iya iya. Ya, Mhm. nah sekarang ternyata berubah ya Jadi menjadi ago. Ago Arsitek. Iya Itu iya iya. bisa dijelasin nggak tuh, Bi? Ah, Kan perubahan itu kan pasti lo perlu perlu iya iya, hal yang matang kan. Biasanya berubah itu iya, juga akhirnya merubah apa yang udah ada sebelumnya juga nih. Nah, ini iya gimana, iya Bi? iya. Nah, jadi gue mulai, tadinya setelah jadi urutannya tuh setelah gue selesai Apnon, gue langsung kerja Ah. di Holcim, Holcim Oh. Semen. Nah, jadi gue nggak langsung jadi arsitek. Nah, di Ah. Holcim itu corporate, dan gue memutuskan untuk belajar tentang bagaimana bekerja dalam sebuah korporasi yang besar, manajemen, leadership dan segala macam. Dan gue berada di bawah orang lain, tapi itu hanya sekitar 1 tahun gitu. Sebelum akhirnya gue selesai dari situ, terus kemudian memutuskan untuk mulai sendiri itu tahun 2010. Nah, Mm. gue mulai itu dengan A plus A. Jadi adik gue tuh arsitek. Jadi bokap nyokap gue dua-duanya dokter, adik gue arsitek. Jadi anak-anaknya malah arsitek dua-duanya. Iya, iya, iya. Jadi A plus A itu Abi dan Arka. Nah, tapi Arka adik gue ini dia memang dia fokus di konstruksi, jadi dia kontraktornya, dan gue fokus di Hmm. planning atau jadi designer gitu. Jadi bukan design and build ya. Jadi kalau gue desain nanti gue refer adik gue untuk ngebangunnya gitu. Nah itu Jadi kayak berjalan pos terus. sama pro gitu ya? Iya Pri ya, sama benar pro benar gitu. benar. Pre sama Gitu pro. ya. Ya ya Ah, benar, pre dan pro gitu, dan ah. kayak PH-nya lah gitu kan dia, Iya, iya. ya kan. Nah gue direkturnya gitu. Iya, iya, Nah, benar-benar. nah itu berjalan terus sampai eh, di tahun 2015 itu adik gue dapat dikasih hadiah sama Tuhan, itu dia cancer.
Adik gue cancer, dia kena cancer kolon di umur 32 tahun. Ya. Jadi waktu saat itu tiba-tiba aja itu sangat mendadak, nggak ada yang menduga dia terdiagnosa cancer kolon. Terus ya gue bilang, oke, nggak usah pikirin kerjaan, nggak usah pikirin apa yang ada di sini. Dia punya pilihan mau berobat di sini atau mau berobat di Amerika gitu. Dia langsung, oke, nggak pikir panjang, langsung pergi berobat ke Amerika. Itu hampir 1 tahun dia di Amerika untuk berobat. Jadi kemo, operasi, dan balik lagi kemo sampai dia selesai. Nah, jadi di tahun 2015 itu ya udah, gue tetap dengan nama A+A tapi jalan sendiri gitu. Dan ya udah, sampai akhirnya dia pulang 2016. Nah, kebetulan emang udah jalannya kok makin sibuk gitu. Jadi gue ngajar itu tahun 2014 mulai sempat ngajar. ngajar juga ya, Bi ya? Gue dosen ceritanya sekarang nih. Oh, sampai sekarang masih? Gue masih dosen. Wih, mantap. Siapa dong? Pak dosen siapa? Nah, itu ada bagian yang belum diceritain lah. Jadi emang iya. Gue emang seneng ngajar ya. Jadi emang cita-cita gue juga pengen jadi guru, dosen gitu ya. Jadi gue 2012 ya gue dan Ade dan Ipar dan istri bikin Sana Studio. Nanti kita cerita ke situ lagi. 2012 buka Sana, 2014 gue mulai ngajar, 2015 itu adik gue kena sakit dan ya udah akhirnya gue manage kantor arsiteknya gue dan proyek-proyek yang lagi jalan plus Sana Studio berdua sama istri gue tuh. Jadi arsiteknya sendiri, Sana Studio berdua sama istri gue, literally berdua. Dan akhirnya sampai 2016 adik gue pulang, ternyata kok Tuhan baik emang ngasih jalan gitu ya. 2016 itu Sana punya cabang kedua dan langsung 2 cabang, jadi 3 langsung. Jadi di Cepete dan Cilandak gitu ya. Dan 2016 juga Kopi Sana itu dibuka gitu. Iya. Ya, Kopi Sana dibuka, buka Kopi Sana dan buka cabang kedua dan ketiga buat Sana Studio. Nah, semua di 1 tahun yang sama sampai akhirnya 2018 lah. 2018 tiba-tiba 2017 itu partner gue yang sekarang Gaby Osri ini dia juga ada cerita, dia bukan orang lama. Gaby Osri adalah dulu staff pertama gue. Jadi orang yang percaya sama gue ketika gue belum jadi apa-apa waktu kayak baru buka sekarang kantor jadi partner gitu. lo. Salah satu Jadi partner. Salah satu. Di Iya. itu, di Ago Arsitek itu. Jadi Ago tuh Abimantra Gaby Osri yang tadinya A+A kan. Nah, jadi Gaby itu semua project gue pas awal-awal ya dia semua yang jadi lead arsiteknya, project arsiteknya. Jadi dia udah tahu cara mikir gue, cara kerja gue dan segala macam. Nah, dia juga junior gue waktu di Trisakti. Yang juga ternyata dia 2012 dia lanjut sekolah lagi di NUS juga, Dilalah. Satu alma mater tetap. Tapi dia ngambil sustainability dan building performance. Jadi beda sama gue urban, dia lebih ke bagaimana tentang ini bangunan hijau lah. Gitu akhirnya dia 2017 ya kontak sama gue lagi, gue mau balik nih gitu. Ya udah, mau nggak jadi partner? Ya udah 2018 bulan Juli ya udah partner. Jadi gue bilang sama dia, gue nggak apa-apa untuk mulai dari nol. Jadi gue meninggalkan A+A, jadi legacy yang dulu ya udah nggak apa-apa. Ya udah kita sama rata gitu ya, kita bikin nama baru Ago Arsitek. Jadi kayak buat gue tuh memulai lembaran baru di tahun 2018 dan itu refreshing banget gitu. Tanpa ada adik lo itu di sini ya, di Ago Arsitek. Iya, ya 2015 adik gue emang udah nggak nyentuh konstruksi kan, gitu. Jadi ya udah 2018 benar-benar ada napas baru, ada bensin baru, ada tenaga baru, gitu. Dan kayaknya ya semuanya udah diatur aja sama Tuhan. Jadi kayak timbul semangat lebih baru lagi gitu ya? Iya, baru lagi gitu. Di saat lo kayak udah ya kan kita udah nggak muda kan ya. Nah, gue malah di umur 30 sekarang 35 berarti di umur 35 gue gandeng partner baru kayak mulai lembaran baru lagi gitu. Itu refreshing banget. Jadi kesempatan buat merasa
memulai lembaran baru tuh kayaknya seru banget. Iya, iya. Tapi gue tarik mundur lagi sedikit ya, Bi. Yang Iya, tadi, lu ternyata pernah di Holcim juga ya? Holcimnya iya, di iya. Indonesia atau di Singapura tuh, Bi? Di Indonesia. Oh, di Indonesia ya? Nah, Nah, eh pada saat itu kan berarti lu sebagai apa, Bi, di Holcim itu waktu nah, itu? Holcim juga ada cerita juga. Jadi kenapa bisa ke Holcim tiba-tiba itu juga bukan tiba-tiba gue ngelamar dan segala macam. Waktu gue sebelum sekolah itu gue ikut competition dan gue menang. Terus gue dikirim dari Indonesia sebagai utusan Indonesia dari Holcim Indonesia ke Holcim Conference karena gue menang competitionnya Holcim gitu, design competition Hmm. gitu. Jadi Holcim udah tahu gue gitu dan waktu itu gue ke Holcim jadi ada divisi baru, jadi divisi riset lah sebagai Sustainable Urban Planning Specialist gitu ceritanya. Jadi Dan kebetulan lo ahli, banget ya. ya gue banget, jadi kayak Iya, iya. Tuhan baik banget sama gue Ah, gitu. Terus gue abis dari Apnon udah ya ngerti dengan di Apnon gue jadi ngerti tentang Jakarta kan, jadi tentang apa pengelolaan wilayah dan segala macam ya. Terus nyemplung ke Holcim, ya udah gitu. Jadi kayak semuanya yang gue jalan itu ternyata dots-dotsnya tuh nyambung gitu. tapi Gak ada yang sia-sia. dengan lo di A plus A terus Ago Arsitek, Hmm. ada nggak yang lo bisa Oh, lo petik dari lo sebelumnya di Holcim itu, Bi? oh banyak. Di Holcim kan lu belajar di corporate tuh lu ngasih pelajaran yang lain lagi. Lu belajar tentang disiplin, lu belajar tentang teamwork ya. Kan lu jadi jongos kan kalau di corporate lu masih Iya, ada betul. manajer apa-apa, lu belajar bikin report, lu belajar tepat waktu dan segala macam gitu. Dan ya meskipun nggak langsung berdampak ke project architecture, tapi ya Heeh. network, Iya, lagi-lagi lagi-lagi network ya. network, lagi-lagi network gitu. Heeh. Dan apa ya karena di Holcim jadi sekarang gue dapet Holcim sekarang udah berubah menjadi merek lain kan dan dilala ya gue dapet project dari merek baru ini gitu apa Oke. Semen Indonesia Iya, karena iya, iya. mereka udah tahu track record gue gitu kan meskipun ya dulu gue beda tapi oh ini Abi yang dulu gitu ya udah jadinya one thing leads to another gitu. Nah, terus pada saat lo di Ago, gue balikin ke Ago Arsitek lagi. Uh, Nah, di Ago uh, Arsitek ini, lo udah mengerjakan beberapa oh project, Bi, waktu itu, Bi. oh di Ago gimana Ah, di Ago. di Ago kan sekarang baru Udah jadi mengerjakan beberapa project. berapa project Mm. dalam 2 tahun ya alhamdulillah kok bisa yang berjalan 20 ada kali ya. Wih, Iya. Sekarang di list kita tuh ada 15 yang berjalan dalam satu waktu dengan apa fase yang berbeda lah. Iya. ih. Dan lu tuh Ada 12 lah. 2018, Ago Arsitek 12. apa 2018 ya? 2018 gitu. Pengaruhnya sama pandemi gimana, Bi? Atau di yang sekarang kan udah masuk ke Nah, new ya. normal atau transisi Ya, gitu? itu juga gue ngerasa kok dikasih baik banget sama Tuhan. Malah sibuk. Iya kan? Jadi, Kalau gue banyak cerita dari orang ya, banyak orang yang ya ada beberapa orang yang di arsitek ya, entah di arsitek entah dimanapun lah gitu. Di pandemi ini malah sangat sangat terpukul gitu sangat loh memukul kondisi. ya. Ya, ini alhamdulillah ada project baru gitu, ada yang hubungin Ago untuk ya teman-teman juga gitu, relasi gitu ya. Ada yang ada yang memang dari network, ada yang memang hubungin kita dari apa? Dari social media atau apa gitu. Tapi berjalan cukup baik dan jadi sibuk gitu dan kayaknya gue rasa kalau rumah tinggal atau mungkin yang retail, orang jadi punya waktu kali ya untuk menjalankan agendanya, agenda renovasi, agenda bikin rumah, agenda apa gitu. Jadi mereka bisa ngobrol sama arsitek dengan intens. Jadi kalau ada satu proyek berjalan tuh bisa tiap minggu kita tuh progress meeting atau apa gitu. Ya, itu sih pandemi buat arsitektur Ago. Alhamdulillah banget, Ox. Aduh, Ada luar aja gitu. biasa.
Iya, gitu. iya, iya. Tapi untuk proyek yang terbesar yang udah pernah lo buat tuh waktu itu apa, Bi? Yang mungkin jadi Hmm. kayak, apa namanya, apa ya, Oh, mahakarya Abimantra yang Mahakarya. dilihat gitu. Eh, yang terbesar sih ya kalau misalnya yang paling kita banggain itu ya hampir semua kita seneng gitu ya. Kalau terbesar ya kita pernah bikin taman kota gitu ya, taman kota buat di Sragen atau di Toba gitu. Tapi belum Oh, sempet sampai sampai ke ini ya, nggak cuma hanya di ke Jakarta ya, Bi? Toba. Iya itu dalam project tahun lalu lah, itu project tahun lalu. Dan kalau yang sebenarnya gue impactful banget buat gue pribadi gitu dan Ago, justru proyek rumah dengan lebar 3,5 meter, tiga Ini ya ribu lima sekarang lo ratus milimeter. yang Sekarang salah satu merubah hidup lo juga ya. iya ini dilalah rumah Ah, sendiri gitu ya. iya, 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 iya. Itu gimana? Lo membuat itu, berarti klien lo kan istri lo sendiri kan, sama Istri anak gue lo sendiri. sendiri. Nah, ini juga cukup unik nih. Nah, jadi project ini desainnya itu dimulai tahun 2015 dan baru dibangun 2017 Wah, lama juga ya. gitu. Nah, desainnya 2 tahun. Gue Eh, bener-bener treat istri gue sebagai klien ya, sebagai user. Jadi gue bikin market gede untuk ini dia nggak yakin awal ya Ox. Dia nggak iya, yakin. karena Jadi kayak ini tiga tiga setengah tiga meter ribu, kan. iya, iya tiga setengah meter. gue gue lihat ke lokasi, gue kasih lihat ke lokasinya dia kayak mukanya nggak percaya gitu kayak. Tapi gue yakin gitu, gue yakin ini bisa jadi rumah yang sangat nyaman buat keluarga dan akan jadi orang bisa belajar dari sini gitu. Jadi gue harus Ah, ekstra effort juga untuk educate istri gue kan awam. Jadi iya, betul. ada 5 market kali gue bikin gede-gede hanya untuk ngejelasin rumah ini. Jadi yang pertama gue presentasi dia nggak suka ganti lagi. Nah, tapi yang menarik adalah dalam proses 2 tahun ini bukan tentang gayanya, rumah ini gaya ini, material ini bukan tentang itu, tapi sebenarnya kita ngebahas apa yang kita butuh buat rumah Fungsinya kita. ya, Uh, fungsinya itu ya. ya, nah satu fungsi, dua sebetulnya kita seperti menata kehidupan kita berdua. Jadi kan Hmm, rumah ini kan gue ngelihat nggak akan cuma untuk sementara, ini untuk panjang gitu. Dan kalau mau panjang berarti rumah ini harus bisa memenuhi kehidupan keluarga kita. Ya masa sekarang sampai mungkin ke depan. Jadi 2 tahun ini yang lucunya misalnya proposal pertama gue ada kamar pembantu, ada kamar anak 2. Terus hmm. jadi ke-challenge, emang kita butuh pembantu kalau di rumah kayak gini? Ya nggak butuh, ya udah hilangin kamar pembantu, gue bikin lagi. Proposal kedua, ada kamar anak 2 gitu, plus kamar tamu waktu itu. Emang kalau rumah di tengah kota gini kita butuh ngasih kamar tamu? Ya suruh aja nginep hotel, emang rumah kita Iya, iya, Airbnb. iya, Akhirnya iya, ya iya. udah, hilangin kamar tamu, bikin lagi gue. Bikin lagi datang kamar anaknya 2. Emang mau punya anak lebih dari 1? Ya juga sih. Ya udah, anak 1 aja ya. Ya Eh, udah, akhirnya gue jadi cuma satu sih, bukannya nah, tiga yang kan bagus. orang bilang 2 cukup, 1 lebih Ah, baik. oh gitu. Boleh, boleh, Iya kan? boleh, Dua boleh, boleh, cukup, boleh. 1 lebih baik. Jadi ya, tapi balik lagi, Ox. Jadi gini, Ah, keputusan-keputusan itu adalah apa yang dibutuhkan dan disepakatin oleh gue dan istri sebagai pasangan atau keluarga gitu. Mungkin berbeda buat keluarga lain. Jadi rumah ini mungkin bukan buat semua orang juga, tapi ini adalah hasil jawaban dari keluarga gue. Nah, jadi selama 2 tahun proses ini sampai ketemu, oke desainnya gini, gue dan istri jadi benar-benar tahu apa yang kita mau dalam hidup kita gitu. Mau anaknya berapa, terus mau gaya hidup kita gimana. Sehari-hari itu kita gaya hidupnya mau gimana sih? Masaknya, terus misalnya mobil gitu. Ya, cukup mobil 1 gitu. Jadi kan tapi kita akhirnya lu pernah berantem nggak jadi ini gara-gara mau bikin rumah ini? enggak tuh alhamdulillah. Justru Enggak malah ya? mempererat gue dan istri gue. Jadi kayak benar-benar Hmm. tahu kan. Dan ternyata kita uh, ya itu juga ternyata kita satu jalurnya sama dan kita menyepakati hal-hal yang tadinya mungkin dia punya pendapat gue pendapat akhirnya kita sepakatin untuk ya udah ini kita jalan ke depan dengan yang ini gitu.
Iya, nggak iya, ada iya. nggak ada perdebatan. Dan jadinya setelah rumah ini jadi, itu blessing banget buat keluarga gue dan gue terutama, bahwa satu hal kenapa gue ngerasa sangat bersyukur, gue ngerasa dicukupin dengan rumah lebar 3,5 meter. Gue tahu gue tinggal di rumah yang ngebuat gue ngerti kata cukup. Udah itu aja. Dan ini rumah ini jadi kayak satu poin untuk marketing buat nama Abimantra Pradana nggak, Wi? Enggak sih, terus terang enggak. Jadi, nah ini kan bedanya tipis nih antara marketing dan bagaimana gue ingin orang tuh bisa belajar dari rumah ini. Jadi memang kalau misalnya gue posting tentang rumah ini atau gue bedah tentang rumah Kan rumah ini, ini jadi viral nih, rumah ini jadi viral iya kan, jadi sempat viral. viral. Nah, Heeh. bukan itu tujuannya. Jadi sama sekali bukan viralnya, tapi bagaimana orang tuh bisa tahu bahwa rumah ini lebih dari sekedar gaya, lebih dari sekedar bukan tentang size-nya gitu, tapi tentang Iya. bagaimana rumah ini tuh bisa ngebuat keluarga gue tahu tahu arti kata cukup untuk hidupnya dan bisa hidup lebih baik. Kenapa gue bisa bilang hidup lebih baik? Karena gini, orang bisa happy kalau apa? Kalau dicukupin kan. Nah Iya, sekarang betul. rumah itu udah kasih kata cukup. Terus dengan tinggal di rumah ini, itu di tengah kota, gue cuma 10 menit ke kantor. Enak Iya nggak? banget ya. Ya, Bener. enak banget kan? Heeh. 10 menit ke kantor. Jadi banyak tanggung jawab yang orang lain itu punya, gue tuh nggak punya. Gue nggak perlu gitu. Jadi tanggung jawab tentang kebutuhan mobil, tanggung jawab untuk asisten rumah tangga, tanggung jawab untuk ya tadi mobil lebih dari satu, tanggung jawab untuk benda-benda yang sebenarnya ya lu punya rumah semakin besar, artinya lu selalu pengen ngisi dengan benda yang mungkin lu nggak butuh-butuh amat gitu kan. Betul, betul. Gitu. Jadi ya happy gue karena lepas dari banyak tanggung jawab gitu loh. Yang gue tahu gue hidup dengan ya apa yang benar-benar kita butuhin. Nah, Dan balik akhirnya, lagi ke viral tadi ya. Nah, itu yang gue pengen orang tuh lihat bahwa satu rumah pun bisa punya dampak ke kehidupan orang. Nah, bayangin kalau misalnya banyak orang yang bisa menemukan kebahagiaannya di rumahnya dia, ya kan? Jadi akan lebih banyak orang happy gak? Nah, kalau misalnya orang hidup lebih compact, jadi kayak misalnya gue, mobil cuma satu. Nah, sementara mungkin ada orang lain yang rumah isinya 4 orang, 4-4-nya punya mobil gitu. iya. Ya kan artinya ada dampak ke kota kan gitu. Nah di situnya. Nah, kalau misalnya marketing nggak sama sekali gue nggak menjadikan rumah ini tuh alat marketing rumah gue. Karena apa? Satu, bukan itu tujuannya, tadi udah gue jelasin. Yang kedua, sebagai arsitek gue ingin menjadi arsitek yang versatile. Versatile itu artinya bisa memberikan banyak solusi, bisa menangani berbagai macam skala. Ya kalau gue marketingin, oke, Abi atau Ago spesialis rumah mikro atau rumah kompak Iya, gitu. Ya betul. artinya kliennya nanti datang rumah segini-segini. Padahal Tipe RSS gitu ya. sementara gue pengen ngerjain taman Yang besar. kota, gue pengen ngerjain bangunan yang mungkin skalanya lebih besar. Jadi yang gue promote adalah bukan tentang size-nya, tapi cara berpikirnya di balik rumah ini. Jadi orang tuh kenal Ago, kenal gue bukan tentang rumah ini, tapi yang emang bisa mikir gitu. Iya, Jadi iya. proses berpikirnya itu Dan itu akhirnya jadi viral itu sebenarnya bonus aja ya. Kebetulan bonus. bonus aja. Gitu. Iya, iya, iya. Nah, balik lagi ke Argo Arsitek tadi, Bi. Apa namanya? Berarti lu di situ berdua. Di dalam situ lu berdua atau memang lu ada beberapa ini lagi? Berdua. Ya. Jadi kalau partner berdua gitu, sesuai namanya kan. Tapi kalau di arsitek namanya principal arsitek. Jadi arsitek principal ini biasanya yang memang mengeluarkan ide desain pertama tuh keluarnya dari principal gitu. Nah si principal ini kita dibantu oleh team of architects. Jadi ada tim arsitek-arsitek gitu yang ngebantu bironya kita. Kita ada 5 orang gitu. Nah itu berjalan, kantornya juga di Panglima Polim, di lokasinya sana gitu. Itu di belakang ya, Bi ya? Di belakang, bener. Di belakang Lu belum kantornya di pernah ke situ. sana ya? Gue belum pernah ke sana nih. Tapi lo udah baca gitu semua. Luar biasa.
Gitu. Bisa nggak tuh ceritain, kan lo triathlon, lo Ya, trail run, ya, ya. terus apa aja tuh, Bi? Ceritain, Bi. Aduh. Ya, ya, ya. Karena gue lihat tuh Perjalanan. di postingan lo tuh, apalagi dulu-dulu tuh, Ya, ya. entah lagi sepedahan, entah lagi lari atau gimana. Iya, iya. Oke, kita cerita. Ini seru nih. Balik lagi ke 2012 nanti nih. Kita Ah, balik tarik mundur lagi ya. nggak apa-apa, Jadi nggak apa-apa. waktu Kita lompat-lompat ya. tapi seru aja kan. Nah, waktu itu pas memang gue seneng basket kan dari dulu, gue emang ya semua olahraga sebenarnya gue cobain gitu. Gue orang nggak bisa diem, ya persis kata bokap gue gitu. Jadi kalau ada hal yang baru itu pasti gue cobain, atau orang bilang gue nggak bisa pasti ya gue lakuin juga gitu. Nah, jadi setelah basket gue sempat nyoba diving, terus ya gue senang traveling. Nah, setelah ada Sana Studio, nah, sebelum sebelum Sana Studio gue boxing. Jadi gue rajin banget Ya. boxing gitu, tinju-tinjuan gitulah. Boxing, Muay Thai itu gue cobain. Nah, setelah ada Sana, nah itu gue baru kenal dengan olahraga lari gitu, karena lari itu baru dimulai itu tahun 2011-an deh kalau nggak salah ya. Jadi Iya. ada teman gue nih dari Alizar, ada namanya Tora, Panjul ya. Panjul, Ferry itu, Bi ayo lari, lari serius loh. Ya udah akhirnya nyoba gitu, nyoba langsung dicemplungin ke race 5 kilo gitu. Nah tahun 2012 gitu, itu bulan, gue inget banget bulan April, jadi pas banget tuh, pas istri gue hamil, gue ngerasa gue harus hidup lebih sehat. Jadi gue harus investasi gimana cara gue hidupnya lama. Ya. Jadi gue bulan April, gue inget banget, gue baru, bulan Mei itu race 5K pertama gue. Terus bulan Desember, maraton pertama gue. 42 kilo. Hah, 42 kilo? Iya, Di mana, Bi? di Singapura. Astaga. Kayak orang bener. Jadi belum nyampe setahun rutin lari, gue udah daftar untuk maraton di Singapura. Akhirnya di bulan Desember, karena ya sudah pasti persiapannya tidak ini kan, Iya, iya, tidak iya. tidak efektif. Nah, 2012 itu gue maraton pertama finish dengan waktu 8 jam. Kayak orang tidur. Ini mungkin panitianya deh. Yuk kita bubaran yuk, udah gitu kali ya. Iya ya. Untungnya belum. Oh, belum. Masih ada kakek-kakek jalan lah. Dan lo dibalap sama kakek itu lagi. Iya, kira-kira begitu. Ada kakek-kakek, ibu-ibu tua gitu ya. Iya, Pakai topi yang begini gitu. Akhirnya ya udah finish. Ada gerobak siomay gitu ya. Di Singapura nggak ada, men. Nggak ada ya. Nggak ada. Akhirnya ya udah. Ya udah setelah itu, nah selain orang penasaran, terus kayak suka nyemplung duluan, yang ketiga, gue kalau udah apa ya, gue kayak kalau udah ditampar, kayaknya pengen lebih baik lagi gitu. Jadi, Iya. gue pasti bisa lebih baik lagi. Akhirnya ya udah gue makin rutin, makin serius. Itu 2013, itu gue ikut 2 maraton, apa kalau nggak salah, dalam 1 tahun kalau nggak salah. Iya, itu cukup gila gue di 2013. Bahkan 2013 gue ikut Jakarta Marathon itu bulan Oktober ya. Terus kemudian gue ikut Bangkok Marathon di bulan kalau nggak salah 2 minggu setelah itu ya, November. Terus kemudian Gila, luar biasa. terus gue ikut namanya Nusantaran. Nah, itu gue lari ultra marathon distance. Jadi dari Bogor, startnya dari Monas ke Bogor. 55 kilo. Gokil, Avi. Kayak orang bego. Ya Itu udah. lo kesemutan kali. Lo berasa kayak kesemutan nggak, Bi? Aduh, udah nggak tahu deh, gue mau nangis. Gue tengah jalan mau nangis karena gue bisa pulang deh, tapi udah nyampe Depok, kan malu. Ya udah terusin sampai akhirnya finish. Nah, ya udah itu 2013. 2014
Nusantaran itu nyambung. Jadi 2014 tuh ada lagi. 2014 itu ada Nusantaran, kan udah Bogor tuh. Terus itu Bogor, Bandung. 165 kilo, tapi nggak full gue. Jadi ikut relay, setengahnya. Gue berangkat dari Cianjur sampai Bandung jadinya. Jadi 2014 lebih gila lagi. Kalau lari itu ada itu Nusantaran di bulan Desember. Ya, terus ikut maraton lagi, Jakarta Marathon, karena gue waktu yang pertama tahun 2013 juga nggak sukses. Itu gue finish 6 jam masih tuh. Pentil gue sampai berdarah waktu itu. ada foto finish gue telanjang dada, bukan karena keren-keren, pentil gue berdarah, perih pentil. Nah, itu 2014. Jadi itu gue ikut Nusantara, Jakarta Marathon, terus gue mulai kenal trail running. Wah, Trail running, itu gila lagi tuh. gunung. Jadi sambil, ya kan kayak orang bego ya, maksudnya belum kelar satu udah ngambil yang lain. Nah, trail running ini, gue dengan gagahnya gitu, diracunin sama Tora, ikut ultra distance marathon namanya Bromo Tengger Semeru. 70 kilo. 70 Dan itu kilo. trail, itu trail lagi. Trail. Mati. Aduh. 2014 bokap gue almarhum dipanggil gitu. Jadi bulan apa ya, gue lupa bokap gue meninggal. Pokoknya dipanggil, bokap gue dipanggil, jadi gue semakin kayak ini buat bokap nih gitu. Iya. Akhirnya itu. Nah, di tahun itu juga sebelum trail itu, gue mulai kenal sepeda. Nah, 2013 gue kenal sepeda. Gitu kan? Iya, road bike. Nah, udah kenal sepeda, terus biasa ini kan dipanasin dikit ini. Ya kenal dengan triathlon gitu. Nah, jadi gue 2014 pun bulan April adalah triathlon pertama gue juga. Itu di mana, Bi? Triathlon itu? Di Sungai Liat. Oh, kalau pertama itu ada namanya Mini Tri. Itu bulan Januari. Itu kayak beginner lah. Terus kemudian race-nya yang benar-benar race itu di Sungai Liat, di Bangka. Nah, itu triathlon jaraknya yang gue ikutin bukan yang paling pendek, Olympic distance. Jadi jarak yang sprint itu pendek, berenang 800 meter, terus kemudian sepeda 40, larinya cuma 5. Nah, biasa dong. Tengil, gue ikutnya ke Olimpik. Jauhan. Gue tapi kayak semangat banget gitu. Nah, gue ikut pokoknya Olympic distance tuh berenang 1.500 meter, sepeda 40. Tadi berarti yang sebelumnya sepedanya 24. Ini sepeda 40, larinya 10. Gitu gue ikut. Tapi itu kayaknya prestasi pertama gue tuh. Baru pertama kali gue naik podium. Nah, gue menang, gue juara 1 age group. Umur 30 sampai 35. Nah, di 2015 gue ikut maraton yang paling berkesan buat gue, itu di Osaka. Mantap. Gitu. Jadi gue mulai belajar nih dari yang sebelumnya. Oke, gue fokus, jadi nggak ikut trail, nggak ikut 1 tahun tuh cuma fokus di ini satu race ini. Gue ikut Osaka. Gitu. Yang akhirnya gue finish dengan oke lah, itu waktu terbaik gue gitu. Dan itu maraton terakhir yang gue ikutin lah. Jadi total gue udah ikut 7 maraton. Itu maraton ke-7 gue. Gila, Bi. Luar biasa. Nyerah deh gue. Ampun gue. Nah, udah gitu setelah di maraton itu, jadi kenapa gue inget banget, adik gue ceritanya dia kena cancer di 2015. Jadi race itu bulan Oktober, adik gue dapet berita itu bulan Mei Juni gitulah. Nah, ya udah akhirnya gue inget banget tuh di 3 kilometer terakhir tuh udah lagi mau finish. Lu pikir lu bakal finish? Dikasih tanjakan, sob. Dikasih tanjakan. Wah, gue udah keral, udah apa. Gue inget banget, gue kayak nggak sadar ada tetes air mata gitu. Kayak gue pikir kalau gue nggak bisa finish, gue bayangin muka adik gue lagi berjuang, lagi kemo, lagi apa gitu. Akhirnya
Ya udah, Ah. gimana cara finish aja pokoknya. 2015. 2016 itu gue kayak, aduh fuck lari deh, udah capek banget. Akhirnya gue nggak ikut race apa-apa lagi loh. Jadi dari 2015 nggak pernah ikut maraton lagi. Jadi gue cuma main sepeda aja. Sama tiba-tiba panjul lagi kan setan. Iya. Ayo Bi, mau ikut nggak nih? Apa perahu naga? Itu dia. Iya, baru lagi nih gitu. Ya udah akhirnya jadi tahun 2016 gue nggak ikut race apapun, tapi ikut race perahu naga sama Panju. Ya seru-seruan sih, latihan 2 bulan gitu ya, hampir tiap minggu kita di daerah Ancol sana, terus ketemu sama teman-teman baru. Nah kebetulan Panju juga cedera waktu itu, jadi dia nggak bisa lari, dia nyetanin juga gitu. Ya udah ikut perahu naga, itu random abis. Yang mana gue ikut lagi 2017 gitu. Gue udah ikut 2 kali perahu naga. Nah terus kemudian gue udah nggak ikut race lari lagi, tapi kan gue masih rutin sepedahan. 2017 gue disetanin lagi, oke, ayo ikut lagi race lagi. Nah 2017 gue balik triathlon lagi. Triathlon itu gue ikut Sungai Liat lagi yang bulan April, sama gue ikut itu sebagai latihan dari race triathlon terjauh gue. Jadi gue ikut half Ironman distance 70.3. Nah, itu jadi next level Ironman. Nah, jadi gue ikut berenangnya itu 1,9 kilo, jadi hampir 2 kilo, sepedanya 90 kilo, terus kemudian larinya 21. Taruh 2 kilo tuh Olimpik tuh berapa, Bi? Olimpik ini kolam renang. Kolam renang. Kolam renang itu 50 meter. Dan ini di laut. Kalau triathlon di laut. Jadi kedua kilo tuh kayak, ya lu bagi aja 2.000 bagi 50. Ampun gue. Sekitar 40 kali bolak-balik ya. Aduh, gue 2 kali aja udah ngap gue. Iya ya. Itu, Dan di laut lagi kan? Di laut. Ya udah. Jadi itu 2017. Itu race paling puncak gue tuh, puncak race gue, dan race terakhir gue. Sampai sekarang gue nggak pernah ikut race lagi. Tapi ada ini nggak? Ada tadi kan ceritanya ya, tapi ada yang bisa lo petik nggak dari kegiatan triathlon segala macam gitu? Sangat. Jadi gini. Nah, kenapa gue addicted ya bisa dibilang ya dengan olahraga ini. Itu addicted banget, karena lo udah hampir berapa kali maraton. Iya, dan kayaknya pengen terus. Nah, ada sesuatu, jadi lewat, gue senang ikut sesuatu yang sebenarnya gue tahu bisa ngebangun karakter gue. Jadi lewat olahraga, ini kan olahraga distance atau long distance. Nah, kalau ikut olahraga long distance ini, tentunya latihannya nggak seminggu jadi. Nah, biasanya lo ikut latihan itu 3 bulan sebelumnya. Nah, yang bisa gue pelajarin adalah satu, kalau lo punya goal besar, seberapapun besar goal lo, itu nggak akan bisa kecapai kalau lo nggak punya persiapan. Nah, jadi lo harus punya persiapan, lo harus punya disiplin. Itu, dan nggak ada substitute. Jadi kalau misalnya lo harus jadwal lari, ya harus lari. Jangan lo ganti sama sepeda atau jalan kaki gitu ya, atau lo pecah gitu ya, harusnya 10 kilo, lu pecah pagi 5, sore 5, enggak gitu, bukan itu intinya. Ya lu jadwal 10 ya 10, harus disiplin gitu. Nah, setelah disiplin, lu harus tahu cara ngedengerin badan lu. Badan lu capek, ya udah istirahat buat hari itu. Badan lu kuat, ya ini. Nah, setelah lu punya persiapan, lu tahu apa yang tubuh lu butuh, lu punya mental yang kayak ditempa gitu loh. Seberapapun jauhnya, lo yakin pasti selesai. Asal jangan berhenti gitu. Nah, ya itulah yang gue rasa lewat olahraga ini, itu ngebangun karakter gue untuk melalui cobaan-cobaan yang gue lewatin dalam hidup. Jadi kayak misalnya 2015, kalau ditanya masa-masa terberat dalam hidup gue, ya itu masa terberat dalam hidup gue. Yet gue bisa ngelewatin itu. Terus kemudian
2016-2017 juga sebenarnya masa yang cukup menantang karena yang tadi gue sempat ceritakan, ya Sana membuka 2 cabang baru, membuka Kopi Sana, terus Algo juga membuka lembaran baru. Itu kan sebenarnya cukup menantang. Yang semua dikerjakan dalam waktu yang bersamaan. Iya, iya. Gitu. Nah, kalau nggak punya persiapan cukup, atau bekal ilmu yang cukup, lo nggak mungkin bisa jalanin ini. Kalau nggak punya mental untuk maju terus, itu juga nggak akan bisa tercapai. Gitu. Jadi, gua rasa fighting spirit yang gue dapat dari olahraga-olahraga itu yang bisa membuat gue tuh melewati ini semua. Dan terlebih ini, masa sekarang ini, masa pandemi. Terus terang kalau dibilang mudah, nggak mudah. Tapi Tuhan baik sama gue. Kalau buat Algo itu ya cukup baik. Terus buat Sana, kita survive, tapi ya nggak mudah gitu. Harus dilewatin dengan usaha, dengan niat ini. Dan gue yakin nggak mungkin, gue pribadi, meskipun kita tim kan, tapi kalau gue sendiri, nggak mungkin bisa gue lewatin kalau misalnya mental gue tuh nggak ditempa dengan hal-hal yang gue udah pernah laluin sebelumnya. Itu sih yang bisa gue ambil. Jadi, punya goal, lo harus disiplin, lo tahu kapan waktu untuk istirahat atau kata cukup. Yang terakhir, ya lo harus punya fighting spirit gitu, bahwa ini ada ujungnya gitu. Kalau nggak Iya, berhenti iya. tengah jalan kan? Lo kan pengen ke goalnya, ke finish Yeah. untuk di maraton nanti kan. Yeah, Dan lo yeah. kan tiap hari tuh harus latihan Yeah. gitu. Oh, Dan nah, intinya gini, untuk mencapai, misalnya, meskipun lo ikut race lari, goalnya mungkin jarak, tapi yang mempersiapkan lo itu mungkin bukan Nah, larinya, gitu. betul. Jadi, hal-hal pendukung ini yang ternyata membuat lo tuh bisa mencapai goal lo itu. Jadi, kalau lari, ternyata ya istirahat juga perlu, terus Iya. nutrisi, terus kayak time management. Nah, kalau misalnya kita dalam bisnis atau karir juga gitu, ternyata bukan tentang, misalnya arsitektur, bukan ilmu arsitekturnya yang bikin bisa survive, tapi sebenarnya ilmu-ilmu pendukung, kayak manajemen, ya kayak network, terus Iya. ilmu-ilmu lainnya lah gitu, yang sebenarnya bisa ngebuat lo tuh ngelewatin ini semua dan mencapai tujuan lo gitu. Iya. Ya dari network itu kan itu kebentuk banget ya di Yeah. dengan semua hobi lo tadi lo jalanin ini kan kebentuk Iya, ya. banget ya. Dan gue Nah, rasa akhirnya tuh kayak bisa ditarik ke apa yang lo buat, salah satunya Sana itu, Bi. iya. Jadi, ya memang kalau gue pribadi punya prinsip jangan menjalankan sesuatu yang memang nggak sejalan dengan hatinya kita gitu. Jadi, nah kalau nggak sejalan artinya kan satu, kita menjalankan sesuatu karena terpaksa. Kedua, mungkin fake kan. Ya kayak misalnya gini, Iya. ya gue nggak suka arsitektur, tapi gue ngerjain arsitektur. Jadi, artinya kan nggak dengan hati gue gitu. Ya kalau gue cerita sama lo, gue kalau arsitektur udah cenderung kayak geek gitu, kayak kutu buku gitu. Lo tanya bangunan apa, gue tahu deh gitu. Lo ke kota apa, gue pasti tahu ada bangunan apa gitu. Terus kayak misalnya bicara Sana, itu ya lo bilang tadi, ya ternyata apa yang gue lakukan ketariknya ke sana gitu. Bener banget. Jadi kayak Sana itu meskipun Sana kan 95% perempuan, terus olahraganya Zumba apa segala macam. Ya gue nggak harus ngajar Zumba kan. Betul. Nah, tapi artinya Sana itu kenapa gue bisa sangat relate dengan Sana, ya bahwa satu, Sana lebih dari sekadar gym. Jadi Sana itu kalau lo datang ke sana, lo kayak ngelihat community center, jadi Iya. orang itu semua Itu yang gue kenal lihat, Bi. gitu kayak. Orang nggak ada yang nggak kenal, pasti kenal gitu. Terus kemudian bagaimana ternyata si Sana dan Kopi Sana itu, ya gue terus terang ini bukan gini, kita nggak jualan olahraga gitu. Gue nggak jualan olahraga, gue mungkin juga bukan jualan kopi. Kenapa Kopi Sana ada, juga bukan karena pengen jualan kopi, tapi karena komunitasnya Sana ini harus ada wadahnya gitu, harus ada perekatnya. Jadi ya kopi, olahraga, Sana tuh akan ngebentuk satu ekosistem lah. Yang mana sebenarnya ekosistem yang menarik kan. Jadi kalau bayangin lo nggak suka olahraga gitu, lo datang ke sana, ke Panglima Polim, lo akan ngelihat lingkungan yang beda. Jadi lo akan ngelihat kayak orang lagi pakai baju olahraga atau keringetan beli kopi dengan santainya, kayak kenal satu sama lain. Orang tahu bahwa oh ini nih misalnya tempatnya Abi, Arka, Laila atau Yurika, tahu gitu.
Jadi ya itu yang kita pengen kasih, dan lewat situ bisa nyebarin virus-virus yang baik gitu yang kita percaya gitu. Nah, ya iya sih. Tapi atas nama Sana itu dari mana, Bi? Kenapa Sana namanya itu, Sana? nah, sana itu Singkatan? Enggak? bukan bahasa Indonesia. Sana itu dari bahasa Latin. Mens sana in corpore sano. Jadi artinya Oh, sehat. oh Health, gitu ya. Gue the baru tahu healthy selama ini. healthy mind in healthy body. Dalam apa, jiwa yang sehat ada tubuh yang kuat gitu. Di dalam tubuh yang kuat ada jiwa yang sehat gitu. Artinya lu kalau mau kuat bukan lu olahraga gila-gilaan, tapi lu happy. Lu gimana sih Iya. happy? Lu punya teman baru, lu punya teman ngobrol, lu punya lingkungan yang ngerti passion lu apa gitu. Nah, Iya, ya kan, iya. jadi bukan tentang olahraganya aja gitu, tapi tentang hal-hal yang ngebuat lu bahagia as a person gitu. Ah. Nah, itu yang Dan yang masuk situ ya, kenapa? bukan hanya olahraga. Jadi dapat itu bukan hanya olahraganya, tapi justru ngumpulnya itu ya. Jadi kayak Ngumpulnya, iya, kayak ekosistem kayak itu, community ya, ekosistem itu ya. komunitas, ya, Ah. itu lo akan ngerasa ya ada aja orang yang nggak olahraga, ya datang ke sana gitu untuk pengen ketemu aja, muka-muka familiar gitu. Karena udah pasti kalau lo datang ke sana, lo mungkin ketemu gue, udah pasti gue tiap hari di situ, ketemu adik gue, istri gue, sama ipar gue pasti ada gitu, salah satunya. Ketemu orang yang lo kenal gitu. Atau cuma pengen duduk aja minum kopi gitu. Iya. Nah, lo ngebangun Sana ini dengan siapa aja, Bi? Kita nih berempat, jadi keluarga gue, adik gue, Jadi family istrinya adik business nih gue, ya ceritanya ya. family business ya ceritanya. Jadi gue, adik gue, ipar gue, dan istri gue gitu. Nah, yang instruktur Zumba yang benar-benar punya ide untuk let's go bikin Sana itu si Laila Munaf, ipar gue, yang dia memang kan instruktur Zumba pertama, dan dia waktu itu datang dari Boston, ya udah dia memutuskan untuk jadi instruktur Zumba gitu. Jadi kita berempat dari 2012 sampai sekarang masih berempat, plus tim yang nge-backup kita untuk jalanin Sana gitu. Oke. Nah, di situ adek lo juga ikutan juga ya? Iya, sangat. Jadi kita semua terjun bahkan di tahun-tahun awal sampai 2015 deh. Kan baru 3 tahun tuh. Itu gue sama adik gue kita ngerangkap jadi OB-nya, jadi kasir, jadi valet. Jadi gue actually bener-bener nerima tamu kan, ada shift tuh. Misalnya karyawan kita cuma sampai jam 5 sore. Ya udah, setelah jam 5 sore gue sama adik gue giliran ini jadi kasir, men. Jadi kasir terus kita nutup studio, kita bersih-bersih gitu. Nah, sampai 2015 tuh, dan weekend juga kita juga gitu. Jadi bener-bener berkembang secara organik dengan ya, tangan kita gitu. Pengaruh nggak, Bi, dengan sekarang pandemi juga nih kan, di pandemi ini kan social distancing segala macam kan, ya, pasti pengaruh kan ke Sana studio ya? Pengaruh. Nah, itu gimana tuh? Jadi dari 2012 sampai sekarang yang kita lakukan itu bukan jualan olahraga, tapi bagaimana kita tuh ngebangun hubungan sama orang lain. Jadi dengan gue sama adik gue jadi kasirnya aja contohnya, kita tahu semua orang yang datang, kita bisa kenalan, akhirnya jadi teman. Nah, akhirnya setelah kita kan udah 8 tahun, sekarang sama tahun ke-9. Jadi keluarga kita tuh udah semakin besar, setiap tahun tuh ada keluarga baru. Kenapa gue bilang keluarga? Karena udah kayak instrukturnya aja udah kayak sepupu gitu. Terus ada regulars, orang-orang yang member-member gitu, kalau dibilang itu udah kayak lingkar satu lo lah gitu. Orang-orang yang lo lihat hampir tiap hari gitu. Nah, dan ketika pandemi ini kita harus menutup offline artinya olahraga fisik gitu ya, dan harus berubah ke online. Nah, itu sangat membantu. Jadi memang kalau bisa dibilang Sana yang awal-awal kita membuat ke online tuh Sana di Jakarta nih. Gitu. Nah, nggak mungkin berhasil kalau kita nggak punya family dan komunitas yang kuat gitu. Jadi dengan kita ke online,
yang kita takutin, wah kalau online nanti nggak tatap muka, nggak apa, wah nanti nggak akan kena nih. Heeh. Ternyata before and after chat, jadi kan sering tuh sebelum olahraga, abis olahraga tuh ngobrol-ngobrol, ada seru-seruannya, itu juga kejadian di online. Jadi sebelum kelas Heeh. mulai, pas Zoom masuk gitu ya tetap ada Iya, iya. ngobrol, terus sambil lo olahraga, kadang kalau suka teriak-teriak, nah itu kan ngasih komen gitu atau apa. After workout juga masih ada. Nah, itu tetap kejaga sense of community ya, dan uh, orang-orang yang di komunitas kita selalu selalu ada buat kita dan ngebuat kita survive gitu. Hmm. Jadi yang ngebuat yang lucunya adalah ya ketika sana atau ya lu punya jalanin bisnis itu bisa survive di masa pandemi ini bukan bukan dukungan modal yang kuat, tapi Betul. dukungan orang-orang gitu, people gitu. Iya, It's not about iya, money, tapi it's about people gitu. Bikin lo iya, survive. iya, iya, iya. Ya itu ya, berarti modalnya untuk ngejaga atmosfernya, untuk community yang kuat itu penting banget ya, Bi ya? Khususnya di Iya, sana iya. ini ya. Iya, iya. Ah, Ya bisa dan dibilang lo kita nggak hmm, dan lo ngontrolnya gitu sampai sejauh ini gimana, Bi? kontrol ya. Kontrol secara community-nya segala macam dengan lo Oh, terjun tadi itu. satu, community ini kan yang membuat lo survive. Cara ngejaganya adalah nggak aneh-aneh. Jadi cukup lo betul-betul uh, stay true to yourself ya, jadi diri lo sendiri, terus tetap jadi temannya mereka. Karena Hmm. mereka ada di dekat lo ini, jadi teman lo, karena ya memang mereka ngelihat lo jadi temannya mereka kan, Iya, gitu. iya. Nah, dan itu kalau nggak bisa lo palsuin, nggak bisa lo buat-buat. Kalau lo misalnya uh, fake atau lo punya niatan lain, pasti kecium lah gitu kan. Hmm, hmm, Dan hmm. kayak gini deh, lo gimana sih cara lo ngejaga temen lo? Kan nggak aneh-aneh kan? Lo tanya kabarnya, lo ajak ngobrol, uh, lo lo hang around aja gitu sama mereka gitu. Dan nah itu cara ngejaga komunitas lo. Jadi kasih perhatian. Terus kalau di sosial media ya lo tetap online presence lo harus lo jaga dengan cara lo berikan kebaikan. Jadi lo edukasi, apa yang lo post itu adalah sebuah materi-materi yang edukatif. Terus kemudian kalau misalnya secara manajemen itu ya, cara ngejaganya adalah dialog. Jadi karena kita family business, semuanya terjadi di meja makan kan. Jadi kayak lo Iya. makan ngomongin sana apa segala macam sana. Terus back office-nya sana, timnya sana nih udah kayak family-nya kita juga gitu. Dan Hmm. ya kita hampir tiap hari ketemu, tiap hari juga kita WhatsApp-an apa segala macam. Jadi hampir 24/7 tuh kita ngomongin sana, dan itu Hmm. gimana cara kita tuh untuk ngejaga sana ini berjalan. Dan Hmm. ya kita turun langsung, jadi ketika berubah ke online itu yang menjadi admin untuk kelas-kelas Zoom ini ya kita juga gitu, kita langsung bagi tugas gitu, semua pada perannya masing-masing gitu. Nah, kalau bukan kita yang megang, itu pasti akan beda banget. Gitu. Jadi kita pegang sendiri. Itu ngejaga hubungan kita dan komunitas. Jadi lo kan kayak misalnya Hmm. ikut kelas online, kayak gini, hostnya lo. Iya. Ya ini, hostnya kayak gue, hostnya adik gue, atau siapa tim kita gitu. Jadi begitu lo masuk ke kelasnya, yang lo lihat ya muka kita. Gitu. Iya, 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 Ya, benar. jadi hal-hal kecil itu yang ngejaga komunitasnya tetap kejaga lah gitu. Ah, ini menarik juga ya. Iya. Tapi sekarang udah mulai jalan lagi untuk kelas-kelas offline-nya udah mulai berjalan lagi, Bi? Belum. Jadi memang uh, paling tidak belum sih, kita belum berani. Oh iya. Meskipun kemarin udah diperbolehkan sama Pak Gubernur, yang memang sekarang udah disuruh nutup lagi kan. Hmm. Nah, kita merasa punya tanggung jawab untuk menjaga lingkungan kita, paling nggak. Jangan sampai kalau misalnya ada sebuah kejadian yang nggak diharapkan, munculnya dari sana. Itu jangan sampai. Benar. Karena apa? Ya kan olahraga itu ya emang pusatnya penularan gitu loh, lewat keringat, lewat udara yang kesembur atau apa. Jadi memang kita mengambil sikap, oke, jangan dulu sampai kitanya nyaman. Nah, kalau Tapi dalam waktu sana kopinya, Bi? itu juga Buka terus ya? alhamdulillah Mas buka Masih terus. buka Dan terus ya? iya kita uh, tahun kalau orang sekarang punya botol Ah. literan itu, kita udah punya liter dari tahun 2018.
Iya. 2 tahun lalu. Wih, keren. Ya, Kaca ya, kaca. jadi Waktu itu kaca ya, Bi? enggak, kita kaca ada. Botol liter yang sekarang, liter Aha. plastik, itu udah ada Oh, dari, wih, dari keren ya. 2 tahun lalu. Jadi eh, komunitas dan konsumen tetapnya sana tuh udah terbiasa beli beli botol literannya kopi sana. Dulu tuh gue tahu kopi-kopi yang kekinian ini ya. Gue tahu Hmm, tuh pertama Tuku, tuku. Sagale, terus Sana Nah, loh, Bi. ya emang kita yang pertama. Maksudnya awal-awal. Lo Jadi termasuk sana, generasi awal kan? awal, Di iya kopi setelah kekinian ini tuku ya. sana. Setelah tuku sana, baru Sagale. Dan habis itu tiap minggu ada aja yang baru gitu kan. Iya, iya. Tahun Dan lo 2016. sempat dapet penghargaan apa ya? Kayak Oh, best Grab, ya, Gojek, bukan. apa ya? GoFood. Jadi GoFood ya. GoFood the best partner ya. Kita nominasinya juga lucu. Tuku, Sana, sama satu lagi tuh minuman bubble-bubblean lah gitu. Jadi ya gue sama Tuku tuh, nah ini ada ceritanya lagi. Ya kita emang, gue nganggap dia tuh bener-bener kayak ini kita lah, apa sobinya lah gitu. Iya, iya, iya. Nah, itu ya, juara umumnya Tuku waktu itu. Kita nominasi. Nah, tapi nggak akan ada kopi Sanat kalau nggak ada kopi Tuku. Jadi gue dulu adalah regulernya Tuku. Jadi Hmm. ketika gue punya ide membuat kopi sana, yang ya namanya ketika lo namanya entrepreneur atau bisnis itu akan sangat berguna ketika lo punya mentor. Mentor bukan berarti harus lo ini lo enggak. Si Tio itu lebih muda dari kita, jadi kayak dia 5 tahun lebih muda lah. Ya tapi gue datang ke dia, yuk gue punya ide mau bikin ini nih coffee shop gitu. Ini ya udah yang gue bikin bisnis plan sendiri apa segala macam, apa yang validasi Tio yang oke, kayak make sense gitu. Terus ketika kita bikin resep apa segala macam, ya Tio juga datang, dia ngetes kopinya gitu. Oke, ini bisa deh lo jalan nih gitu. Ya udah, sesimpel validasi itu yang menguatkan kita tuh buat ini harus jalan nih gitu. Ini bisa nih jalan gitu. Karena memang waktunya tuh tight banget tahun 2016 itu tuh 2016. Jadi dilalah tempatnya kopi sana itu tenant sebelumnya ya dia gulung tikar, dan gue cuma Tako punya lokal ya? waktu. Tako lokal ya? Bukan Tako lokal kan sebelah kiri, nah ini sebelah kanannya gitu. Namanya salon lah tadinya, bukan salon, restoran gitu, kafe. Nah dia tutup. Nah terus gue cuma dikasih waktu 2 minggu untuk 2 minggu untuk bilang akan gue ambil, dan 1 bulan untuk sampai buka. Ya udah, Astaga. jadi gue dalam waktu dekat, oke, gue ambil tempatnya, 1 bulan gue bikin resep apa segala macam R&D itu sampai buka. Nah, tapi bukan tentang 1 bulannya yang menarik. Nah, dilalah di tahun 2000, dari dulu gue senang traveling. Terus saya namanya arsitek, ya senang nyoba tempat baru sama ngopi kan. Iya, Jadi iya, udah. dari tahun 2015, kalau lihat postingan-postingan gue sebelum kopi sana buka, isinya gue keliling tempat kopi. Nggak ada Iya, alasan, iya. pengen gue cobain aja. Gue beneran gue beli beans, apa gue bikin kopi. Terus kalau ada orang datang sana, gue bikinin kopi, lu cobain nih. Terus ya udah pada suka aja gitu. Nah, ketika gue dikasih waktu 1 bulan untuk buka dan menemuin menu-menu dan segala macam, ternyata bukan tentang 1 bulannya, tapi ternyata perjalanan gue berapa tahun sebelum ini nggak buat bahwa dalam 1 bulan ini gue bisa Iya. membuat resep kopi sana. Jadi ya itulah menariknya bahwa ternyata yang kita lakukan sekarang atau nanti itu ternyata nggak lepas dari hal-hal baik ya tentunya ya yang kita lakukan sebelum-sebelumnya gitu. Moral of the story adalah ya lo kalau punya niat baik atau ragu ya udah kerjain aja tanpa Iya, iya. harus nyari ini untungnya apa ya. Udah, kalau lo ngerasa hati lo kesana, kerjain aja. Ya kayak gini. Ternyata pas bikin kopi sana, pengalaman gue tahu, oh kopi ini rasanya gini-gini. Jadi gue tahu kan,
kopi yang gue suka tuh rasanya gini gitu. Iya. Iya, itu intinya. Jadi gue bisa bikin kopi yang gue suka dan orang-orang di sana sekitar gue itu suka rasanya kayak gimana. Nah, lu nggak ada rencana untuk bisnis sana ini diperbesar lagi, Bi? Oh, Diperbanyak oke. lagi? Atau sana kopinya Nah, nih? Kan janji nah, jiwa, segala ya, macam ya, kalau ya, kopi ya, ya. impiannya. Ini pertanyaan menarik. Itu pertanyaan ketika tahun 2016-2017. Abis ini sana ngapain gitu ya? What's Mm-mm. next gitu buat sana? Jadi 2017 itu pertanyaan di kita berempat nih. Mau kemana nih sana? Karena waktu itu banyak banget tawaran gitu kan untuk oke, ada yang nawarin tempatnya, nawarin kerjasama apa segala macam, tapi ya apa iya sampai gue uh, ikut komunitas entrepreneurship lah. Jadi gue kayak ini speed dating untuk entrepreneurs. Jadi kayak coaching klinik gitu. Gue datang terus pertanyaan gue ya abis ini tuh apa gitu untuk bisnis kita. Ya udah waktu itu berarti kan udah jalan 4 tahun, 5 tahun malah. Nah, ada satu jawaban yang sebenarnya ada satu pertanyaan atas pertanyaan gue yang menggelitik. Jadi waktu itu ada satu mentor yang nanya gitu, menurut kamu berkembang itu tuh apa gitu? Apakah berkembang itu berarti kamu bertambah besar atau bertambah banyak gitu? Apakah bisa nggak kamu ngelihat kalau misalnya berkembang itu bukan tentang fisiknya, tapi manfaatnya? Bagaimana kamu tuh punya dampak uh, ke lebih banyak orang dengan dimensi yang bisa kamu ciptain. Terus kemudian kamu bisa ngebuat mungkin diversifikasi gitu, diversifikasi dari brand kamu gitu. Bukan berarti ya kamu mau berkembang berarti tambah makin gede makin. Oh iya juga ya. Nah, dan balik lagi waktu itu kita berempat sangat mengedepankan kualitas kehidupan kita bersama keluarga. Jadi ketika kita makin besar atau makin banyak, bukan berarti hidupnya makin enak kan? Ya kita mikirnya harus bertambah, waktu yang kita bisa kasih buat anak-anak kita dan keluarga kita juga semakin berkurang. Iya Resiko kan? juga makin besar ya. Resiko juga makin Resiko besar juga semakin ya. besar, iya. Apalagi kalau lo mau berkembang, berarti kan lo harus membuka diri lo terhadap investor. Gitu. Nah, buat sana, investor tuh udah nggak mungkin. Jadi sana memang ya bisa dibilang menutup terhadap investor. Jadi kita berkembang secara organik dan kita percaya dengan cara yang kita lakukan gitu. Ya memang ya organik sekali gitu, nggak secepat mungkin kalau ada brand yang diinjek dengan dana gitu. Nah, pada akhirnya kita sepakat bahwa ternyata sana itu ya harus bisa kita jangkau dengan tangan kita sendiri. Artinya ya titik-titiknya, terus manajemennya, cara kita menjalankan ya harus bisa terjangkau oleh kita. Dan lewat titik yang tidak terlalu banyak, ternyata kita bisa mendiversifikasi mungkin channel-channel revenue, sehingga in other words gitu, dengan kata lain, kita bisa berkembang juga gitu. Jadi contohnya misalnya kita bisa punya sebuah di tahun kelima setelah brand kita besar, ternyata ada kesempatan untuk brand-brand itu ya, brand corporate untuk tap in terhadap kegiatan-kegiatan sana. Itu kan berarti satu channel lagi, bukan cuma ngandelin kelas. Terus kemudian kita bisa membuat kegiatan-kegiatan atau event gitu yang memang bisa sebagai sarana untuk mengcapture orang-orang baru yang belum pernah ke sana gitu. Jadi kita bisa bikin event kayak sana party atau bikin kita paling gila kemarin bikin Sana Women 10K yang isi 1.500 orang. Itu Widih. kan iya, race khusus cewek gitu, race lari khusus cewek untuk 1.500 orang gitu. Jadi Oh, bahkan event itu pun juga nggak di dalam sananya ya, bisa jadi di luar ya di sananya dalam juga ya. sana. Nah, itu jadi lewat bahkan bikin event yang isinya bukan olahraga sana tapi bisa exposure-nya Iya, iya. lebih besar kan ya. Itu kan growing juga kan. Nah, dan itu nggak mungkin kejadian kalau misalnya kita tuh ternyata punya 10 cabang gitu, atau punya berapa belas yang kita nggak bisa mikirin hal-hal yang lain gitu. Dan
ternyata gue gue paham ternyata berkembang tuh nggak harus makin besar, nggak harus makin banyak, tapi kita bisa menemukan cara lain untuk mendefinisikan kata berkembang yang sesuai dengan kita gitu. Ya kan kalau orang lain berkembang adalah tambah banyak atau tambah gede, ya itu mungkin definisi mereka buat kita. Berkembang itu bisa dengan cara lain. Yang yet ternyata bayangkan kalau kita punya 10 cabang dan sekarang pandemi. Oh iya. Nah, Nggak ngerti lagi tuh kayak gimana. nggak ngerti lagi. Iya. Untung cuma 3 cabang dan ya udah kita bisa survive. Nggak akan Coba bayangin Betul. 10 cabang nggak akan survive. Tapi ada penambahan member nggak, Bi? Dengan kondisi online kayak online. sekarang ini ada penambahan member nggak? Tentunya. Jadi Iya. kan dengan online nggak terbatas jarak lagi kan? Ya karena Iya. ya Bahkan teman kita gua yang dari luar kota pun bisa ya sebenarnya. bisa, lo dari Kalimantan, teman kita yang lagi di Singapura, Malaysia, ada yang di Eropa gitu, kita bisa saling bisa ikut gitu. Dan kapasitas, kalau bicara kapasitas, ada kelas yang memang maksimal mungkin 30-40 orang. Ketika online, satu kelas itu bisa ada yang 150 orang. Berapa persen ya? 300%. Nah, tapi nggak semua 300%. kelas. Iya. Nggak semua kelas. Ya terutama kelasnya Laila itu bisa gitu. Jadi 500% ya berarti kalau misalnya isinya 30 orang, terus bisa jadi 150 orang. Iya, 500. 500%. Tapi dengan harganya kan juga berbeda, harga online gitu. Jadi memang secara dimensi, ternyata ya, online ini tuh bisa menjadi sebuah solusi. Dan in a way kita berkembang. Karena nggak mungkin kita bisa menjalankan online dengan baik kalau kita tadi punya cabang yang 10 gitu. Iya. Yang banyak gitu. Apalagi jadi, lo dasarnya juga dari community yang kuat ini juga ya. Iya, Kalau besar ini akhirnya community jadi pecah gitu ya. Iya, dan nggak ada soul-nya. Nah, dan sekarang si online ini adalah ya kita jadi nemu, oh ini online adalah satu channel revenue lagi. Iya kan, satu ya sumber lagi kan. Nah, itu berkembang kan. Di kala pandemi selesai pun ini bisa jadi tetap jalan juga ya sebenarnya. Harus berjalan, berjalan gitu. Kan jadi solusi, orang nggak perlu datang ke tempatnya gitu. Sana kopinya, Bi? Kan lagi heboh nih, lagi banyak nih, kira-kira kurang lebih setahun 2 tahun ini nih, franchise kopi-kopian lah gitu. Dari yang pakai hati, dari yang nggak pakai hati, dari yang seniman, segala macam. Sama aja jawabannya, sama jawabannya gitu. Apa yang lo cari, kalau misalnya lo nyari uang gitu ya, banyak yang ngubungin sana itu untuk minta franchise itu kan enak aja, tinggal gue hitung nih 2M franchise sana gitu, udah jadi dapet tempat apa segala macam. Bisa aja kan, udah tinggal ongkang kaki, tapi kan sebenarnya bukan itu yang kita cari dan bukan itu alasan kenapa kopi sana ada gitu. Jadi ya bahwa kopi sana itu adalah tandemnya Sana Studio dan ya itu berkembang bersama gitu. Dan kalau misalnya kopi sana punya 10 aja, ya itu udah beda lagi ceritanya kan. Gitu. Dan soul-nya itu jiwa komunitas itu yang nggak bisa di-copy. Gitu ya. Kalau mau berkembang ya berarti lo harus dengan brand lain atau apa, dan yang mungkin bukan pilihan. Nggak harus juga gitu kan. Gitu. Kalau terbaru ini, Bi, Sana Kit and Kin ya? Oh, Sana Kit and Kin, ya. Itu cabang ketiga Sana. Itu ada konsep yang berbeda dari Sana yang ada ini sekarang? Ada. Sana Kit and Kin itu, jadi setelah kita punya Spolim dan Cipete, nah, kita punya memutuskan untuk bikin cabang 3, tapi kita pengen sesuatu yang berbeda, supaya berkembang. Jadi, di Sana Kit and Kin ini, programnya udah bukan lagi untuk orang dewasa, jadi fokus terhadap ibu sebelum dan sesudah melahirkan, olahraganya, program-programnya, gitu. Dan untuk anak kecil sampai 12 tahun. Jadi kita menarik lagi si komunitasnya sana, bahkan dari sebelum dilahirin tuh udah jadi komunitasnya sana. Iya. Gitu. Luar biasa. Nah, itu ya karena memang ya
berkaca dari pengalaman sendiri juga ketika istri gue hamil, ketika Laila hamil juga, ipar gue, nggak ada sarana tempat untuk berolahraga gitu. Dan kalau misalnya lo ke senam hamil di rumah sakit itu bukan olahraga gitu kan, itu olah nafas atau apa gitu kan, Iya. ece-ece gitu. Nah Kalau sementara tujuannya hamil doang gitu ya? Atau tujuannya mau melahirkan itu ya? iya, nah sementara komunitasnya sana yang udah punya kebiasaan berolahraga mungkin 3 sampai 4 kali minimal seminggu, ini kan hamil dia harus tetap aktif. Betul. Nah, ini harus disalurkan dengan proper gitu. Nah, nggak ada sebelumnya. Jadi kita gandeng partner baru namanya Adianti. Itu dia memang punya sertifikasi untuk olahraga ini, untuk pre dan postnatal workout gitu. Jadi kita menggandeng orang yang tepat untuk berkembang gitu. Jadi ya Itu untuk bukan anak ya kecil juga ada investor. nih. Iya, anak kecil sampai Untuk anak 12 kecil juga ada tahun. ya? Iya, Hmm. untuk dewasa juga ada, tapi porsi olahraganya itu lebih besar untuk si ibu dan anak ini, gitu. Hmm, hmm, hmm. Nah, tadi menarik nih lo bilang, lo cerita bahwa bahwa ini jadi kayak family business juga kan? Iya, Karena iya, partnernya yang ada ade dan istri iya, iya. dan ipar lo kan? Iya, iya, iya. Ada yang paling dominan nggak di antara lo berempat? Ada. Jadi, nah, itu juga banyak yang nanya. Jadi, gimana sih lo cara berempat itu tuh bisa akur sampai sekarang gitu ya? Ah, Gimana resepnya? Karena kan banyak teori bisnis juga, lu jangan pernah bisnis sama keluarga. Nah, ini kita melakukan apa yang orang bilang nggak boleh gitu kan. iya, iya, Nah, iya. jadi kuncinya adalah ego sih sebetulnya. Ego. Kalau lo bisa punya kontrol atas ego lo, itu pasti bisa berjalan. Jadi kalau dibilang dari kita berempat, tentunya yang vokal adalah gue Hmm. dan Laila, ipar gue gitu. Jadi kita lucunya dari berempat ini, dua pasangan ini kayak kebalik. Jadi gue dan Laila itu orang yang vokal gitu, yang selalu berdebat, selalu men-challenge idenya satu sama lain itu kita berdua gitu. Nah, Hmm. sementara pasangan kita, adik gue tuh sangat sangat di belakang layar, sama kayak halnya istri gue juga gitu. Jadi dua istri gue kayak ngerem gue, adik gue kayak ngerem si Laila, dan jadi kayak jembatan komunikasi. Nah, apalagi gue kakak lagi kan, Hmm. kakak nomor satu gitu. Nah, tapi pada akhirnya ya betul-betul sih ego. Ya kalau gue memposisikan diri sebagai kakak, ya udah, ketika ada saatnya lo harus bicara, ada saatnya lo harus mendengar. Dan Hmm. sebenarnya yang bisa kunci untuk kita bisa berjalan langgeng gitu, apapun bentuk partnership, bukan kemampuan bicara, kemampuan buat dengerin. Iya, iya, iya. Gitu. Itu sih kuncinya. Dan apa namanya, di balik itu ada kelemahan lo dalam berbisnis ini apa, Bi? Oh, kelemahan gue dalam berbisnis. Iya. Eh, ya, ini semua nanti relate. Jadi satu, kalau lo lihat dari cara gue berolahraga itu juga udah kelihatan. Satu, gue very kompetitif kan, terlebih buat diri gue sendiri. Gue senang Iya. men-challenge diri gue gitu. Jadi kalau ada sesuatu, gue cenderung punya goal besar gitu, dan gue cenderung ngegas terus gitu, kayak Iya, oke, iya. kita bisa. Gue sangat optimis gitu. Gue super optimis orangnya. Jadi apapun yang misalnya gue ngelihat dalam berbisnis, oke, gue set goal selalu besar, terus selalu gue gas tanpa ngerem gitu. Nah, yang penting gue kerjain aja dulu. Kalau salah tinggal dibenerin, ya kan? Atau kalau salah sama orang tinggal minta maaf. Nah, hal ini ya memang menyebabkan satu, mungkin orang bisa sakit hati atas kelakuan gue ini karena gue kan selalu ngegas gitu, dan selalu ya udah kerjain aja dulu. Nah, dan kemudian ya kadang dalam bekerja dalam tim, mungkin sifat itu tidak juga membawa keuntungan sebenarnya. Ya untung karena lu bisa
punya plan dan ini. Tapi ternyata dalam tim kan lo nggak boleh seperti itu. Ya kalau misalnya mau cepat ya jalan sendiri. Tapi kalau lo mau jauh ya sama-sama gitu. Nah itu kekurangan gue yang sebenarnya gue banyak belajar dari 2005 perjalanan sebelumnya gitu. Kalau misalnya gue nggak ketemu kejadian-kejadian seperti tahun 2015, di mana dalam sekejap adik gue sendiri yang bisnisnya olahraga, istrinya instruktur olahraga, makannya sehat, cancer. Iya. Alhamdulillah dia sekarang bersih gitu ya, dia bersih, dia dinyatakan sehat. Lu ngeliat dia Wah, juga nggak alhamdulillah kayak ya. orang sakit, alhamdulillah. Tapi yang lo bisa lihat adalah sekejap kalau Allah mau, lo diambil semuanya. Iya kan? Gitu. Iya. Jadi akhirnya dari situ gue belajar bahwa ya semua ini bukan tentang lo, bukan tentang kita gitu, diri kita. Jadi gue mulai belajar mengesampingkan keakuan. Jadi ya udah di bawah dulu aja, dengerin aja dulu orang lain tuh mau apa. Ketika lo harus, peran gue adalah membuat planning gitu ya. Jadi misalnya di sana dalam 1 tahun planningnya apa, visinya apa, nah itu tugasnya gue. Ketika gue harus membuat gitu ya udah gue berperan seperti itu. Tapi ketika harus berjalan, nggak harus gue juga jadi komandannya gitu kan. Jadi gue tinggal ke belakang, ngikutin aja jadi penumpang, biarkan timnya itu ngelanjutin gitu. Nah harus kadang harus kena kepukul juga tuh untuk bisa simply mengatur ego lo dan belajar dengerin gitu. Kadang lo butuh orang atau partner yang buat narik lo jejak ke bumi lagi. Jadi ya itulah gunanya istri gue nih. Jadi istri gue tuh selalu ya menyadarkan gue, ngerem gue, atau bangun lo ternyata nggak segitunya, atau ternyata lo harus beradaptasi gitu misalnya gitu. Karena gue selalu ngeliat ya optimis terus gitu. Gitu sih. Kira-kira ada nggak selama perjalanan ini juga yang belum lo lakuin, Bi? Gini, gue kalau misalnya, jadi gue orang yang hampir, kan tadi gue kalau cerita kayaknya gue tahu maunya apa gitu, dan emang gue tahu mau gue apa gitu. Jadi waktu umur 25 tahun nih, pas quarter life crisis kan orang bilang, jadi baru pulang dari Singapura gitu ke sini, gue terus terang, aduh gila, masa depan gue gimana ya gitu. Gue harus, ya kan artinya gue udah jadi orang dewasa gitu, artinya disekolahin udah gitu kan. Nah, saatnya gue kan. Nah, jadi di saat gue insecure, gue membuat plan atau gue memfisikan diri gue sendiri. Paling nggak gue harus tahu mau ngapain sampai umur 60. Jadi per 5 tahun, itu gue bikin plan buat diri gue. Jadi big goals gue tuh apa. Nah, jadi umur 25 sampai 30, 35, 40. Jadi memang gue ngebuat plan yang kira-kira gue mampu. Gitu. Dan ya gue terus bisa merevisi kalau sampai ternyata ini kayaknya nggak mungkin, ya harus ada plan B gitu ya. Jadi sejauh ini, dan gue setelah gue buat plan, gue berusaha, yang ketiga adalah ya udah gue serahin aja doanya ke Tuhan. Nah kalau ditanya yang belum gue lakukan apa, ya banyak, ke depan masih banyak rencana gitu, tapi bukan berarti nggak kesampaian gitu ya. Ini juga lucunya nih, kayak misalnya gue punya plan punya rumah pertama gitu di antara umur 30 sampai 35. Jadi repelita, kalau dulu kan repelita ya namanya, rencana pembangunan 5 tahun. Nah ini di 30 sampai 35 gue punya rencana punya rumah sendiri, rumah pertama gitu. Sebelum-sebelumnya tuh udah nih, gue nikah umur berapa, punya anak berapa, itu alhamdulillah kejadian. Nah, pas punya rumah ini, jadi kan udah ada tanahnya tuh, gue beli tahun 2013. Nah, itu masih umur 33 tuh. Tapi kok duit untuk ngebangun kok nggak datang gitu. Terus kayak ya udah, tapi ya udah, gue pokoknya gue bayangin, pokoknya gue punya rumah gue kayak gini, apa sih, kayak gue bayangin terus gitu ya. Dilalah umur di ulang tahun gue yang ke-35.
Jadi ke ulang tahun 24 Mei. Di umur gue di ulang tahun gue yang ke-35, yang kejadian apa? Gue selamatan sama kontraktor gue, rumahnya selesai. Wih, Di ujung. mantap. Di ujung. Iya, iya. Gue nggak nyadar gitu. Gue setelah ini baru sadar. Gue kasih lihat rencana ini ke istri gue kan. Gue Ah. Beb, inget gak waktu itu aku pernah ngasih lihat ini rencana ini. Lihat deh coba di umur 30-35 rencananya apa? Rumah pertama. Di umur 35 di ujungnya kita nggak tahu gitu. Berarti di Iya umur kan? 40 nanti anak satu lagi ya, Bi? Waduh, nggak tahu ya. Aduh, udah 37 nih. Iya kan? Ini Aduh. 3 tahun lagi nih. 3 tahun lagi berarti Iya. ya 39 lah. Istri hamil lagi kan? Waduh. Siti Ah, Hadidah aja ini ya, setelah 40 ya, baru terus punya Nah, anak ya. itu dia. Itu dia. Ah, Nah, Aduh. ini pertanyaan terakhir, Bi. Pertanyaan Iya. terakhir. Tadi kita udah ngomong kan, kelipatan 5 itu 30, 35 lo punya rumah, dan Hmm. 40 lo nambah anak satu lagi kan tadi kan katanya. Nah, di umur 45, 50, seorang Abimana Pradana ingin jadi Hmm. ingin seperti apa? Bahkan Hmm. Ago Arsitek dan Sana Studio juga Sana Kopi ini mau bagaimana nih, Bi? Yang 5 jelas, atau 10 tahun ke depan. ya. Yang jelas gue nggak melihat diri gue tuh nggak jadi arsitek sih kayaknya. Jadi berarsitektur tuh kayaknya selama gue masih bisa desain atau apa, gue masih tetap jadi arsitek gitu ya. Dan tapi mungkin gue berharap di umur 60 tahun, gue bener-bener udah bisa ngerjain semau gue gitu, apa yang gue mau gitu. Iya. Jadi ya lu nggak mau ya udah. Iya. Jadi bener-bener sesuai apa yang passion gue dan apa segala macam. Kalau sekarang kan masih ada, oke, lo maunya apa nih? Masih ada gitunya kan. Nah, ya mudah-mudahan sebagai arsitek gue masih bisa berkarya. Terus, nah, di umur 60 tahun gue juga berharap gue semakin bisa dengan apa yang gue jalanin sekarang, ya gue bisa memberikan manfaat lebih lah ke sekitar gue. Gitu. Apapun bentuknya lewat berbagi ilmu, berbagi manfaat lah intinya. Gitu. Jadi gue bukan orang yang merencanakan secara detail, jadi secara global. Jadi kalau lo tanya 10 tahun mau ngapain, pokoknya gue pengen lebih banyak manfaat yang bisa gue kasih gitu. Nah, Iya. kalau lo tanya lagi tentang Sana Studio dan Kopi Sana, gue berharap jadi bisa ada bentuk baru lagi dari sana yang memang mungkin lebih terintegrasi gitu ya, terintegrasi dan bisa lebih self sustain gitu. Jadi sana punya bentuk baru dan mungkin nggak di Jakarta mungkin atau apa, dan mungkin bukan sebuah studio, jadi sebuah area atau sebuah compound yang emang bisa berjalan dengan sendirinya gitu. Akan menarik lah itu. Itu Iya kan. masih di sini. Nggak aplikasi arahnya juga nggak juga, Bi? itu iya juga sih. Maksudnya aplikasi ya itu dalam waktu dekat malah mungkin ya, dalam Oh 5 gitu ya? tahun ke depan bisa jadi gitu ya. Tapi kalau misalnya gue ngelihat sebenarnya masa depan tuh ada di desa. Masa Iya. depan tuh ada di desa gitu. Jadi somewhere bukan di Jakarta tuh ada tempat gitu. Uh, kayak punya desa gitu, kayak punya desa. Lo bisa menghasilkan dan lo punya, bayangin sana ada bed and breakfast ya, ada tempat buat olahraga, jadi sebuah perkampungan sendiri lah gitu. Bisa bikin perpustakaan, bisa bikin apa gitu. yang Terus bisa dekat ngasih dengan ibu keuntungan kota baru nggak sekitar. nih nanti? Waduh, enggak lah, kayaknya enggak deh, enggak tahu sih. Aduh, Jawa sih kayaknya masih di Jawa-Jawa juga. Iya. Atau Bali. Aduh, susah ninggalin tanah Jawa nih. Iya. Memang tanah Jawa nih enak sih, seger juga, terus juga, aduh enak banget deh.
Gue aja kangen, Bi. Iya, ya. Aduh. Eh, Oke, Bi, sebelum gue tutup, apa namanya, ini juga gue pengen minta closing statement dari lo, apapun tentang Abi, tentang arsitek, tentang Ago, tentang Sana Studio, tentang dunia kesehatan, apapun itu, Bi. Gue minta closing statement dari lo, Sat. Oke, jadi gue punya ada satu mantra yang sebenarnya gue sangat sangat percaya. Jadi ini dari Steve Jobs, nggak original gue juga sih. Katanya stay hungry, stay foolish. Jadi ya itu selalu kepatri banget sama gue dan kayaknya gue relate banget sama itu. Selalu ngerasa, kadang merasa bodoh itu juga penting gitu. Ketika lu merasa bodoh, lu ngerasa kayak lu perlu belajar. Lu ngelihat orang kayak lu bisa belajar dari orang itu. Jadi nggak keisi penuh kan. Nah, dan ketika bicara kesehatan, kayaknya ya lu merasa perlu untuk investasi terhadap kebiasaan hidup sehat, apa yang lo makan, apa segala macam. Nah, itu bisa ke-impact ke segala hal. Dan terlebih, ketika lo merasa bodoh, lo akan cenderung, kalau lo benar, lo cenderung mengisi diri lo dengan hal-hal yang baik. Nah, hal-hal baik yang lo isi di sekarang ini, itu impact-nya mungkin nggak sekarang, tapi bisa jadi ke depan gitu. Nah, yang karena tadi gue share ke lo, ya semua kejadian-kejadian yang gue alamin sekarang atau perjalanan ini, ternyata impact-nya itu bukan dari sebulan, 2 bulan ke belakang, tapi dari ternyata tahun-tahun sebelumnya kebiasaan yang gue udah lakukan. Itu sih, berbuat baik, terus kemudian lakukan hal-hal baik dan jadilah orang baik. Udah gitu, karena baliknya juga akan baik juga, insya Allah. Oke, Abi, seorang arsitek muda berbahaya. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Terima kasih banyak, Abi, udah ngasih waktunya buat kita di Dialog. Sampai ketemu lagi di Dialog episode selanjutnya. Salam Om Ox. Terima kasih banyak, Abi.